Bab 1381 Kontroversi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Wow, seolah takut dengan aura Fang Yu, naga darah merah mengeluarkan suara kicau yang lebih keras, dan seluruh tubuh naga mundur. Tapi bagaimana bisa lebih cepat dari Fang Yu? Wow, dalam sekejap, Fang Yu bergegas ke puncak naga darah merah dan sampai ke bayangan-bayangan. Jika garis naga leluhurmu berada pada level ini, bahkan garis naga menelan pun tidak, jangan membual tentang Kaisar Naga. Fang Yu berkata dengan bercanda sambil melihat hantu di depannya. Saat ini, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan. Terutama pupil emas yang bahkan lebih sulit untuk dilihat secara langsung. Tubuhnya memancarkan semburan aura suci, dan naga itu sangat kuat, seperti dewa yang turun ke bumi. Hantu yang berdiri di depan Fang Yu tidak dapat berbicara sejenak, dan membeku di tempatnya. Aku tahu kamu hanyalah tubuh yang tidak mampu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi kamu bisa melihat baik-baik bagaimana aku membunuh naga itu. Fang Yu berkata sambil mencibir dari sudut mulutnya. Selama kata-kata itu, Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan tiba-tiba mundur. Ledakan, terdengar suara teredam. Kepala naga darah merah langsung jatuh dan mengeluarkan suara gemuruh. Wow, sosok Fang Yu melompat dan naik ke langit. Pada saat ini, naga darah merah segera mengangkat kepalanya, menghadap lokasi Fang Yu, dan membuka mulutnya lagi. Boom! Di depan mulut besarnya, terkondensasi sekelompok bola ajaib merah, sangat kuat. Dengan mulut terbuka lebar, kamu pasti sudah lama berada di bawah tanah, dan kamu memang lapar. Memberimu seteguk bom laut dalam. Fang Yu masih tersenyum tinggi di langit dan mengulurkan tangan kanannya. Bas! Telapak tangan kanannya berkedip. Pistol itu berwarna perak terbakar dan muncul di tangannya. Moncongnya diarahkan ke naga darah merah dengan mulut terbuka lebar di bawah, dan Fang Yu langsung menarik pelatuknya. Ledakan. Terjadi ledakan. Dari moncongnya, energi sihir cahaya keemasan meledak langsung ke naga darah merah di bawah. Aum! Naga darah merah masih memadatkan bola ajaibnya, tapi tidak menyangka Fang Yu akan lebih cepat, hanya sempat mengeluarkan raungan yang menakutkan. Boom! Detik berikutnya, lokasi naga darah merah meledak dengan suara keras. Dalam pukulan ini, tidak hanya kekuatan naga yang diledakkan oleh api perak, tapi juga kekuatan sihir naga darah merah itu sendiri, meledak bersamaan. Ledakan, lantai aula utama dan tembok tinggi di sekitarnya terkena dampak, runtuh, dan hancur. Asap dan debu memenuhi seluruh aula. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan melalui asap tebal dan debu, dia melihat naga darah merah telah jatuh ke tanah yang runtuh. Jelas sekali, ia telah menderita banyak luka, dan ia terus mengaum dan tubuh naga itu bergetar. Pada sisik di permukaan tubuh naga, darah emas gelap meresap, mengalir ke bawah. Wow, Fang Yu menukik ke bawah dan mendekati naga darah merah. Naga berdarah merah, yang tampak sekarat, tiba-tiba melemparkan ekor naga besar dengan paku yang tak terhitung jumlahnya ke arah Fang Yu pada saat ini. Ekor naga besar itu menyapu dengan sangat cepat. Pemandangan ini seperti pegunungan yang tingginya hampir 100 meter. Sulit untuk membayangkan betapa kuatnya kekuatan dalam pukulan ini. Fang Yu bisa mengelak, tapi itu tidak perlu. Menghadapi ekor naga besar yang melintas, dia mengepalkan tangan kanannya. Ledakan, tinju kanan meledak karena cuaca, dan energi emas yang menyebalkan meledak seperti bola api. Detik berikutnya, ekor naga darah merah tiba di depan Fang Yu. Tinju kanan Fang Yu, keterlaluan. Boom! Ledakan di udara, seperti dua batu yang bergerak cepat bertabrakan, cukup untuk memecahkan gendang telinga. Ini adalah tumbukan kekuatan murni. Tubuh manusia menyatu dengan asal-usul naga, melawan naga darah murni. Dari segi ukuran tubuh, tidak ada pihak yang membandingkan. Tapi kenyataannya, berbeda dengan apa yang Anda lihat di permukaan. Ledakan, ekor naga darah merah sepanjang hampir 100 meter meledak di udara. Benar-benar meledak. Dari sisik naga di permukaan, hingga daging dan darah, tulang, langsung hancur. Retak, naga merah itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang sangat tragis. Tubuh naga besar itu bergerak-gerak di bawah tanah yang runtuh, jelas sangat menderita. Fang Yu menarik tinjunya dan menatap naga darah merah di bawah. Tidak ada sedikit pun emosi di antara murid emas itu. Saat ini, auranya semakin kuat. Bayangan hantu itu muncul 100 meter di belakang Fang Yu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas,
Kalau dilihat dari anggota tubuhnya yang kaku, dia jelas juga mengalami kejutan yang tiada taraf. Terutama, pada saat ini, sosok punggung Yuan Jiu samar-samar bisa melihat gambar virtual berbentuk naga yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ini mengejutkan hati Su Ying, seolah jantungnya akan meledak. Momentum seperti ini, bentuk seperti ini, benar-benar tidak kalah dengan Candle 9 Yin yang asli. Naga yang sendirian itu, bagaimana bisa mencapai titik ini? Hati Su Ying terguncang. Ia tidak lahir di era yang sama dengan Shenlong. Tapi rasa jijik terhadap Shenlong sudah terpatri dalam darah. Sebab, keberadaan Shenlong telah merenggut seluruh nenek moyang naga. Sekarang kekuatan Fang Yu terlihat, selain keterkejutannya, rasa jijik dan kebenciannya semakin kuat. Segala sesuatu tentang naga berasal dari Yang Mulia. Naga yang sendirian ini sebenarnya telah menjadi simbol klan naga. Ini memalukan bagi garis Zulong. Untungnya, Yang Mulia telah menemukan ahli waris yang cocok. Selama Anda memurnikan darah naga di kolam itu, ahli waris Anda pasti bisa membunuh pewaris naga yang sendirian ini, untuk mengoreksi Datong. Void menatap ke depan. Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menoleh. Pupil kembar yang bersinar dengan cahaya kemasan itu cocok sekali. Hantu itu berkedip-kedip dengan keras, hampir menghilang. Saya benar-benar ingin tahu, apa tujuan Anda? Di zaman sekarang, Yang Mulia berteriak, apa yang Anda inginkan? Fang Yu bertanya sambil menatap hantu itu. Petik 2. Hantu itu tidak berbicara, dan dengan cepat menghilang. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Segera, hantu itu menghilang di depan matanya. Fang Yu berbalik dan mengarahkan pandangannya pada naga darah merah di bawah. Naga darah merah masih mengaum, tapi suaranya semakin lemah. Tuan, asal-usul ras naga sangat berguna bagi Anda dapat menyerapnya. Pada saat ini, suara tangis terdengar. Asal-usul ras naga, Fang Yu terkejut sejenak, melihat naga darah merah yang sekarat. Ya, seperti menelan darah naga. Kamu bisa mendapatkan manfaat tertentu dengan menyerap asal-usulnya. Kata air mata dingin menangis. Mata Fang Yu bergerak sedikit, mengingat keajaiban spirit Devouring Jue. Kekuatan asli dari ras naga, haruskah itu diserap langsung oleh teknik melahap roh, kan? Setelah memikirkannya, dia terjatuh, tepat di atas kepala naga merah, berjongkok dan mengulurkan tangan kanannya. Pada saat ini, naga darah merah telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan dan hanya bisa dibantai oleh Fang Yu. Bas! Pusaran lampu merah muncul dari tangan kanan gelombang www.novelringan.com. Gelombang spirit Devouring Jue sedang berlari. Sejak terakhir kali dia menyerap balon roh super di ketinggian, Fang Yu sepertinya tidak pernah menggunakan seni pemakan roh. Terakhir kali dia menggunakan teknik melahap roh untuk menyerap aura, butuh waktu lebih dari 3 bulan untuk mencernanya. Proses tersebut menyebabkan Fang Yu semakin menderita, dan bahkan menciptakan bayangan psikologis tertentu. Rasa sakit yang lebih kuat daripada tubuh yang ditempa berlangsung lebih dari 3 bulan. Tentu saja, ini masih menjadi alasan sekunder. Faktanya, alasan utama mengapa Fang Yu berhenti menggunakan teknik melahap roh untuk menyerap basis kultivasi, adalah karena peningkatan wilayahnya, yang tidak ada artinya baginya. Sejak menembus 10.000 lantai, ia telah jatuh ke dalam situasi ini. Setelah 10.000 lantai, terobosannya menjadi sangat mudah, dan bahkan mencoba menembus 100 level dalam 1 hari. Namun, ranahnya memang telah meningkat, tetapi ini murni peningkatan dari ranah tersebut. Selain itu tidak membawa peningkatan kekuatan apapun. Ranahnya sepertinya telah menjadi angka. Hal ini pun membuat Fang Yu kehilangan semangatnya untuk terus meningkatkan ranahnya. Namun, apa yang baru saja dikatakan oleh Chilingters menghidupkan kembali antusiasme Fang Yu. Jika menyerap asal-usul klan naga dapat memberinya kekuatan besar atau peningkatan fisik, itu akan sangat bagus. Dia merasa kekuatannya telah stagnan untuk waktu yang lama, dan sudah waktunya untuk membuat kemajuan. Desir, tangan kanan Fang Yu diletakkan di salah satu sisik di atas kepala naga merah, sebuah mahakarya pusaran lampu merah. Pada awalnya, Spirit Devouring Jue tidak merespon. Hingga 10 detik terakhir, saya bisa merasakan arus hangat melewati telapak tangan dan memasuki meridian di tubuh. Ini adalah nafas emas gelap yang mengalir langsung ke asal-usul naga dan Phoenix di dantian melalui meridian. Naga emas kecil di area kemaluan segera menjadi bersemangat kembali. Ia terbang sendirian di area kemaluan, menyerap semua nafas emas gelap yang masuk.
Selama proses ini, cahaya di tubuh naga emas kecil itu menjadi lebih terang dan murni. Adapun Fang Yu, dia merasakan ledakan kehangatan pada dantiannya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perasaan nyaman. Dan reaksi Xiao Jinlong juga menunjukkan bahwa ia menikmati proses ini. Adapun peningkatannya sendiri, Fang Yu belum merasakannya. Tuan, Anda dan asal-usul naga telah menyatu, dan itu menjadi lebih kuat saat Anda menjadi lebih kuat. Suara dingin Tears of Chilling terdengar lagi. Yah, aku tahu. Fang Yu mengangguk ringan. Memang jauh lebih sulit menyerap asal-usul naga besar daripada menyerap basis budidaya seorang biksu. Setidaknya, proses penyerapannya akan memakan waktu lebih lama. Setelah hampir setengah jam, kehangatan itu perlahan melemah hingga hilang sama sekali. Pada saat ini, naga darah merah tidak bisa lagi bergerak, dan aura dari tubuh naga telah menghilang. Bahkan pada sisik naga, mereka kehilangan cahayanya. Itu terserap. Fang Yu berhenti mengerjakan seni melahap roh, berdiri, dan melihat sekeliling. Bas, di permukaan tubuh Fang Yu, cahaya keemasan menyilaukan bersinar, yang tidak bisa menghilang untuk waktu yang lama. Saat ini, dia merasa nyaman. Naga emas kecil di area kemaluan, seluruh tubuh naga bahkan berubah menjadi cahaya putih bersih. Pada saat ini, Fang Yu dapat merasakan kekuatan suci yang berasal dari sumber naga menjadi lebih murni. Ini juga menunjukkan peningkatan kekuatan. Air mata dingin benar-benar tidak berbohong padaku, efek asal-usul naga ini padaku sungguh tidak kecil, kata Fang Yu dalam hatinya. Tuan, saya bukan Li Huoyu, tentu saja saya tidak akan berbohong kepada Anda. Pada saat ini, suara tangis terdengar. Kamu masih bisa diandalkan. Jika kamu memiliki pertanyaan di kemudian hari, aku akan menanyakanmu terlebih dahulu, kata Fang Yu. Hehe, itu benar atau salah, setidaknya aku bersedia mengatakannya. Jika pertanyaan yang kamu ajukan padaku digunakan untuk menanyakan air mata dingin ekstrim, dia mungkin akan menjadi bodoh. Li Huoyu berkata dengan nada menghina. Saya lebih suka tidak mengatakannya daripada menipu tuannya. Menangis air mata dingin berkata dengan dingin. Jangan bilang, itu semacam penipuan. Jangan angkat dirimu, balas Li Huoyu. Kamu, menangis air mata masih memikirkan sesuatu. Ya, benar, Fang Yu menyela perselisihan antara kedua belah pihak. Li Huoyu dan tangisannya menjadi tenang. Fang Yu mengangkat kepalanya saat ini dan mengamati sekeliling. Aula utuh yang asli kini telah hancur menjadi bencana. Ada lubang besar di tengahnya, dan banyak retakan muncul di tembok tinggi di tepinya. Hei, alangkah baiknya bisa mengetahuinya di sini beberapa hari sebelumnya. Fang Yu menghela nafas dengan enggan. Ia merasa tidak nyaman saat memikirkan banyaknya warisan naga dan darah naga di kolam besar yang diambil oleh ahli waris Su Jiuyin. Lupakan saja, simpan saja untukku dulu, dia akan selalu memuntahkannya. Fang Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Fang Yu melompat dari mayat naga darah merah dan terbang menuju gerbang. Tapi setelah terbang agak jauh, dia memikirkan sesuatu, dan menoleh untuk melihat mayat naga di dalam lubang. Berdasarkan jalannya pertarungannya dengan naga darah merah, dia dapat yakin bahwa naga merah tersebut nyata. Selain itu, pterodaktil hitam yang kulihat saat aku bertarung dengan Xiu Tao. Jadi sepertinya, ras naga belum punah. Tentu saja tidak ada kepunahan. Monster-monster tahu cara menggunakan tidur nyenyak untuk menghindari aura tipis, dan naga secara alami tidak bodoh dari mereka, kata Li Huoyu. Tapi kamu tidak mengatakan itu pada awalnya, kata Fang Yu, sedikit menyipitkan matanya. Petik 2 titik. Aku tidak mengatakan apapun sebelumnya. Li Huoyu membantah. Kalau begitu aku ingin bertanya, berapa banyak naga yang masih hidup di dunia ini? Fang Yu bertanya, bagaimana saya mengetahui hal ini? Anda memperlakukan saya sebagai dewa. Li Huoyu menjawab, tetapi bahkan jika klan naga tahu bagaimana menghindari periode ketika auranya tipis, jumlah yang selamat pasti tidak banyak, jika tidak mereka akan muncul dan menguasai kembali dunia. Sekarang giliran alien itu menjadi merajalela. Itu benar, Fang Yu mengangguk dan berkata, dibandingkan dengan ras alien, ras naga jauh lebih kuat. Naga darah merah tadi memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada makhluk tingkat raja. Tentu saja, itu setengah poin lebih lemah dari bentuk kemarahan darah Sky Falcon Supreme. Tapi naga merah ini hanyalah roh penjaga. Di masa kejayaan keluarga naga, belum lagi berapa banyak naga yang lebih kuat dari naga merah.
Hanya seekor naga dengan kekuatan yang sama dengan naga darah merah, jika ia memiliki puluhan ribu kepala, itu akan menjadi kekuatan yang hampir tak terkalahkan. Saat berbicara dengan Li Huoyu, Fang Yu sudah sampai di gerbang. Gerbangnya cukup besar, seperti gunung di depannya. Fang Yu mengulurkan tangannya, menekannya di tengah kedua pintu, dan mendorongnya keluar. Pertama kali saya berusaha keras, pintunya tidak bergerak. Fang Yu mengangkat alisnya dan meningkatkan usahanya. Ledakan, sebelum kekuatan absolut, pintu perlahan dibuka. Namun, Fang Yu tercengang melihat pemandangan di depannya. Jalan aslinya telah menghilang dan berubah menjadi kekacauan. Warnanya abu-abu putih, seperti ruang mandiri yang belum dibangun. Fang Yu terkejut sesaat, lalu menoleh. Aula di belakangnya telah menghilang, dan juga menjadi area abu-abu. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Dia tahu bahwa apa yang terjadi sebelumnya bukanlah ilusi. Entah itu aula besar atau naga darah merah, semuanya nyata. Alasan pemandangan di depanku, jelas karena pembatasan tertentu pada reruntuhan naga telah dipicu. Larangan ini, mungkin terkait dengan roh penjaga naga darah merah. Segera setelah naga merah itu mati, peninggalan klan naga terhapus. Ini adalah larangan yang diberlakukan oleh banyak peninggalan. Ini relatif umum, dan Fang Yu juga mengalaminya saat itu. Namun, penghapusan kehancuran ini terjadi sedikit lebih cepat. Jika Fang Yu yang 10.000 lapisan yang lalu selama periode pemurnian Qi, sekarang mungkin akan membuat pusing. Namun setelah integrasi dunia, hal ini tidak menjadi masalah sama sekali. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menggunakan teknik teleportasi. Kekuatan luar angkasa dilepaskan, terowongan luar angkasa dibangun, dan portal terbuka. Fang Yu melangkah ke portal. Sebelum pintu masuk gua, sesosok tubuh muncul. Itu adalah Fang Yu. Sudah waktunya untuk kembali. Fang Yu mendongak dan matahari masih terik saat ini. Waktu seharusnya tidak berlalu terlalu lama, paling lama 1 jam. Fang Yu melihat sekeliling, hatinya tergerak. Dia sepertinya melupakan sesuatu. Ngomong-ngomong, Su Changge. Fang Yu terbiasa bertindak sendiri, namun untuk beberapa saat ia lupa berjalan ke dalam terowongan bersamanya, dan menghilang saat melewati terowongan luar angkasa. Fang Yu mengerutkan kening dan segera melepaskan kesadaran rohaninya. Segera, wajahnya berubah, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di langit yang tinggi, titik hitam kecil muncul. Bintik hitam ini terus meluas. Apa? Saat titik hitam itu membesar, terdengar jeritan. Suara ini berasal dari Su Changge. Segera, Su Changge jatuh ke tempat kurang dari 50 meter dari tanah, dan jeritannya menjadi semakin keras. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan memegangnya saat Su Changge hendak menyentuh tanah. Jeritan Su Changge tiba-tiba berhenti. Tangan kanan Fang Yu bergetar, membuatnya berdiri. Su Changge membuka matanya dan menatap Fang Yu di depannya, dan hampir tidak bisa menahan tangis. Perasaan hidup sangat menyenangkan. Dia berada di jurang gelap itu, terjun bebas selama hampir 1 jam. Dia terus meronta, berusaha menstabilkan tubuhnya dengan energi yang menyebalkan dan berhenti terjatuh. Dalam proses ini, energi sebenarnya hilang. Begitu seorang beku kehilangan energi aslinya, dia tidak akan berbeda dengan orang biasa. Su Changge seperti orang bunuh diri yang melompat dari gedung tinggi. www.novelringan.com entah kapan akan mencapai dasar. Tapi dilihat dari kecepatan jatuhnya, dia yang tidak memiliki jejak Qi asli di tubuhnya pasti akan jatuh ke dalam genangan saus daging dan mati tanpa seluruh tubuh. Dan semenit yang lalu, sekelilingnya tiba-tiba menjadi cerah. Su Changge membeku sesaat, mengira dia telah diselamatkan. Namun, ketika saya melihat lebih dekat, saya menemukan diri saya berada di atas awan setinggi 1000 meter. Bos, saya adalah seorang biksu yang berada di puncak Masafit. Jika metode kematian adalah mati dengan jatuh, saya khawatir itu akan menjadi orang pertama di zaman ini. Su Changge berkata dengan wajah pucat. Untuk menjaga suasana hati Su Changge, Fang Yu tidak menunjukkan senyuman. Petik 2. Istirahat sebentar, bersiap untuk kembali ke ibu kota utara, kata Fang Yu. Bos, apakah kamu berhasil mencapai dasar? Apa isinya? Su Changge bertanya sambil duduk di tanah, sangat tenang. Tapi sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Boom! Suara berisik ini bahkan mengguncang tanah. Apa masalahnya? Su Changge bertanya dengan ekspresi berubah. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya.
Kesadaran ilahinya telah menyebar jauh. Oleh karena itu, dia dapat melihat. Pada saat ini, sekelompok besar makhluk humanoid berwarna abu-abu putih bergegas menuju tempat dia dan Su Changge berada. Dilihat dari penampilannya, makhluk asing ini sangat mirip dengan raja. Sumber yang terbunuh di Dazusan sebelumnya. Cina Barat Daya, sumber pemakan. Kelompok makhluk Sos Devourer ini mengenakan baju besi dan memegang senjata untuk melepaskan niat membunuh mereka yang mengerikan. Fang Yu memperkirakan secara kasar jumlahnya setidaknya 80.000. Mengapa kelompok makhluk pemakan sumber ini tiba-tiba muncul, dan kemudian mengelilingi mereka dalam posisi ini? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Bos, bagaimana situasinya? Melihat Fang Yu mengerutkan kening, Su Changge bertanya. Boom! Pada saat ini, suara tumpul menjadi semakin keras, dan getaran tanah menjadi semakin jelas. Su Changge sudah bisa mendengar suara ini, kemungkinan besar itu adalah suara langkah kaki. Alasan mengapa itu terdengar sangat berat, dan bisa menyebabkan tanah berguncang karena suara langkah kaki dibuat oleh banyak makhluk. Kami dikelilingi oleh makhluk Sos Devourer. Fang Yu berkata dengan tenang. Makhluk klan pemakan sumber. Su Changge menjilat bibirnya, merasa tertekan, dan bertanya, Bos, kira-kira berapa banyak? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Hampir 100.000, padat di area yang luas, jawab Fang Yu. Mendengar jawaban ini, wajah Su Changge berubah. Mengapa mereka dikepung? Tidak ada benteng bagi mereka di dataran tanah merah ini. Su Changge berkata dengan ekspresi ketakutan. Dataran tanah merah terletak di pinggir wilayah barat daya, dengan wilayah yang luas dan penduduk yang jarang. Milik kawasan ekologi asli, basis para pemangsa sumber pada dasarnya terletak di kota-kota dengan kepadatan manusia yang tinggi. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba berkumpul di dataran tanah merah? Mungkin karena mereka merasakan nafas tertentu, atau seseorang berbisik. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, singkatnya, ada banyak kemungkinan. Garis miring terbalik petik 2. Tentu saja, bukan suatu kebetulan bahwa hampir 100.000 makhluk pemakan sumber tiba-tiba muncul di dataran bumi merah. Ketika Fang Yu dan Su Changge pertama kali tiba di dataran bumi merah, mereka tidak merasakan nafas makhluk apapun. Ini menunjukkan bahwa kelompok makhluk pemakan sumber ini mungkin baru mulai mengalir ke dataran tanah merah setelah Fang Yu dan Su Changge memasuki gua reruntuhan naga. Tapi dalam 1 jam atau lebih, bisakah mereka berlari begitu cepat? Di mana benteng makhluk pemangsa sumber? Fang Yu bertanya. Kebanyakan dari mereka berkumpul di wilayah timur barat daya, karena merupakan wilayah perkotaan. Ke arah barat, pada dasarnya semuanya berupa dataran dan hutan hujan pegunungan, jawab Su Changge. Fang Yu mengerutkan kening. Wilayah barat daya masih sangat luas. Berlari dari timur ke dataran tanah merah paling barat, jika kelompok makhluk Sos Devourer ini hanya berlari dengan kakinya, saya khawatir mereka tidak dapat melakukannya. Jadi, bagaimana mereka bisa sampai ke dataran laterit? The Devourer, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat pada Dao Kong. Selama asal-muasal makhluk tertentu tertelan, maka ciri-ciri makhluk tersebut dapat dikuasai. Seperti kekuatan luar angkasa, kekuatan fisik Del. Kalau dipikir-pikir seperti ini, kelompok pemakan sumber ini mungkin juga menguasai kekuatan luar angkasa, dan dengan cepat sampai ke dataran bumi merah melalui metode portal. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Ketika Fang Yu berpikir, suara di sekitarnya semakin dekat. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lari atau? Su Changge bertanya. Mengapa kamu ingin lari? Karena mereka semua datang ke wilayah barat daya, dan menarik begitu banyak makhluk pemakan sumber untuk datang dan membersihkan mereka, mengapa tidak melakukannya? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, pokoknya, saya akan datang lagi nanti. Garis miring terbalik petik 2. Juga, ya, Su Changge mengangguk. Dengan kehadiran Fang Yu, dia sebenarnya tidak terlalu takut, namun tidak ada jejak energi nyata di tubuhnya, yang masih membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan meletakkannya di bahu Su Changge. Bas, garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, arus hangat mengalir ke tubuh Su Changge. Sejumlah besar Zenki yang kuat masuk ke meridian dan mulai bergerak. Kamu akan terbang ke udara saat kamu menunggu. Aku akan menyingkirkan makhluk pemakan sumber ini, kata Fang Yu. Dimengerti,
Bos, jawab Su Changge. Boom, pada saat ini, bayangan hitam besar telah muncul di bidang penglihatan. Hampir 100.000 makhluk pemakan sumber mengelilingi mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Kurang dari 1 menit kemudian, area sekitar depresi tempat Fang Yu dan Su Changge berada ditempati oleh makhluk Sos Devourer. Mereka semua mengenakan baju perang. Memegang segala jenis senjata, mata abu-abu mereka menatap Fang Yu dan Su Changge di tengah. Meskipun Fang Yu hadir, Su Changge masih sangat ketakutan. Jumlah musuh terlalu banyak, cukup kedap udara, dan niat membunuh mereka meledak. Ini bahkan lebih menakutkan. Apakah mereka di sini untuk Raja Sumber Pemakan? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Di Gunung Dasu, Fang Yu membantai Raja Pengadukan Sumber. Namun, sepertinya hanya ada binatang kosong yang tersisa. Masuk akal jika dengan sedikit komunikasi dari ras asing, mustahil makhluk Sos Devourer ini mengetahui hal ini. Tapi jika bukan karena ini, mustahil bagi makhluk pemakan untuk bertarung dalam pertempuran sebesar itu. Fang Yu, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, di depan Fang Yu, makhluk Sos Devourer yang mengenakan baju besi perak keluar dan mengeluarkan suara kebencian. Apakah kamu mengenalku? Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya. Kamu umat manusia yang rendah hati, beraninya kamu membunuh Raja Rasku. Kata makhluk pengunyah sumber itu dengan suara dingin. Aku menunggu hari ini, adalah mencurahkan kekuatan seluruh keluarga untuk membalas dendam kepada Raja. Garis miring terbalik petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, 100.000 makhluk pemakan sumber di sekitarnya meraung masuk serempak. Suara-suara ini menggemparkan dunia. Wajah Su Changge pucat, dia hampir tidak bisa berdiri kokoh, dan duduk di tanah. Dan Fang Yu menyipitkan mata, matanya sedikit berkedip. Itu benar-benar terjadi saat Raja Sumber mati. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Fang Yu membunuh pemakan sumber? Mungkinkah itu laporan kecil yang dibuat oleh makhluk asing tertentu yang melarikan diri dan melawan Sos Devourer? Namun tidak tepat jika berpikir demikian. Ketika Fang Yu bertarung melawan Raja Sumber, Dasusan sudah tersingkir oleh kegembiraan binatang kosong itu. Di manakah makhluk asing hadir pada saat itu? Kematian Raja Devourer bukan urusanku, jangan memfitnahku. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab. Kalimat ini sebenarnya bukanlah sebuah tipu muslihat, melainkan sebuah fakta. Fang Yu baru saja melukai Raja Sumber dengan parah. Jatuh begitu saja ke tanah. Apa yang benar-benar memberikan pukulan fatal kepada Raja Sumber, adalah tendangan pemakan langit. Oleh karena itu, kematian Fang Yu tidak ada hubungannya dengan Raja Sumber. Kamu harus membayar mahal. Makhluk klan Sos Devourer mengabaikan kata-kata Fang Yu. Berkata, kamu membunuh Raja klan kami, klan manusia akan bertanggung jawab atas kejahatan yang kamu lakukan. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Hari ini, kami tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga semua orang di area yang ditempati oleh Sos Devourer kami. Garis miring terbalik petik 2. Dengan darah ras manusiamu, datanglah untuk memberi penghormatan kepada jiwa raja kami. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Raungan, suara makhluk pemakan sumber ini penuh gairah, dan sekali lagi menyebabkan auman semua sumber makhluk pemakan hadir. Wajah Su Changge pucat dan dia menatap Fang Yu. Saat ini, mata Fang Yu sudah dingin. Apapun yang paling dia benci sedang diancam. Terutama, mengancamnya dengan nyawa orang lain. Karena kamu sangat setia kepada raja klanmu, maka kamu menemaninya mati bersama, sehingga kamu dapat melanjutkan perjuanganmu melahap sumber di neraka. Fang Yu mencibir. Bunuh dia. Garis miring terbalik petik 2. Ini adalah sumber makhluk klan Devourer, yang jelas-jelas sangat marah, mengaum dengan keras. Boom! Pada saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang makhluk padat Devourer bergerak bersama. Nafas yang mereka keluarkan cukup untuk menghancurkan hati dan kantong empedu. Terbang, Fang Yu melirik Su Changge dan berkata, Su Changge pulih, segera melepaskan energi aslinya, dan bergegas ke langit dengan kecepatan tercepat. Fang Yu berdiri di posisi semula, tidak bergerak. Makhluk ras Devourer di sekitarnya memiliki tubuh yang mirip dengan manusia. Namun, serangan mereka saat ini seperti sejenis binatang buas, bergegas menuju Fang Yu, seolah-olah mereka ingin menggigit daging dan darah di tubuh Fang Yu, auranya sangat mengejutkan. Su Changge, yang naik dengan cepat ke langit, melihat ke bawah,
dan menemukan bahwa area kecil yang awalnya tersembunyi diselimuti oleh Sos Devourers. Dia bahkan tidak bisa melihat sosok Fang Yu. Ini keterlaluan. Su Changge terkejut. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, terjadi ledakan yang memekakkan telinga di tanah di bawah. Kengerian yang membuat marah meledak. Makhluk dari klan Sos Devouring yang menerkam tempat Fang Yu berteriak, tubuh mereka meledak dan hancur dalam energi sejati yang kejam. Darah memercik dan menodai wajah dan tubuh makhluk Sos Devourer di belakang. Wow, garis miring terbalik petik 2. Cahaya keemasan muncul dari tanah dan langsung naik ke ketinggian hampir 50 meter. Sekarang kamu tahu kalau aku punya kekuatan untuk membunuh Raja Pelahap. Lalu kenapa kamu malah mati? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata. Dengan kata lain, dia mengangkat tangannya dan mencubit cetakan tangan berbentuk segitiga. Bas! Di depan mulut segitiga, bola ajaib yang bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat terkondensasi. Bola ajaib itu berisi kekuatan naga. Fang Yu baru saja menyerap asal-usul naga darah merah, dan saat ini ingin mencoba apakah kekuatan-kekuatan naga telah meningkat secara signifikan. Hampir 100.000 makhluk ras pemakan sumber telah menjadi eksperimen terbaik. Dapatkan perisainya. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, kelompok makhluk pengunyah sumber di depan Fang Yu mengeluarkan raungan keras. Detik berikutnya, banyak makhluk Sos Devourer yang mengangkat tangan. Boom! Aura khusus milik klan penggigit sumber terpancar. 2 hingga 3.000 makhluk pemakan sumber dalam posisi ini di depan Fang Yu mengangkat tangan mereka bersama-sama. Sebuah perisai bersinar dengan cahaya putih. Muncul di depan mereka. Kamu masih tahu cara menggunakan mantra. Kamu berada di depan Sky Falcons saat ini. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Begitu suara itu turun, hatinya tergerak. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Bola ajaib cahaya keemasan di depan mulut segitiga yang ditopang oleh kedua tangan ditembakkan. Pada saat ini, nafas suci menyelimuti dunia. Banyak makhluk Sos Devourer yang mendukung perisai di bawah merasa merinding di hati mereka yang tak dapat dijelaskan. Mereka tiba-tiba merasa kagum bertemu dengan makhluk tertinggi. Perasaan ini muncul tanpa alasan yang jelas, berasal dari alam bawah sadar. Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya manusia di depannya. Bagaimana mungkin memberikan tekanan seperti itu kepada mereka? Namun, begitu guncangan di hati mereka muncul, bola ajaib cahaya keemasan telah meledak di atas perisai yang mereka dukung. Bola ajaib ini hanya seukuran kepalan tangan, dan sepertinya mustahil untuk mengancam puluhan ribu makhluk. Namun saat itu benar-benar menyentuh perisainya. Semua makhluk sumber di bawah perisai, semuanya merasakan energi destruktif. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Perisai yang dibangun oleh puluhan ribu makhluk Sos Devourer tidak dapat menahannya sedetik pun, dan itu hancur seketika. Dan bola ajaib, yang hanya seukuran kepalan tangan, meledak saat ini. Zenki yang mengerikan, membawa energi sihir penghancur, meledakkan semua makhluk pemangsa sumber ke arah ini. Apa? Jeritan sedih bergema di balik awan. Boom! Awan jamur besar muncul di dataran tanah merah. Tanah besar itu runtuh, dan langit dipenuhi awan dengan asap dan debu. Bahkan Su Changge, yang telah naik ke ketinggian beberapa ratus meter, dapat merasakan getaran tanah. Aura yang menakjubkan dan menakutkan menyelimuti dunia. Su Changge membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke tanah yang tertutup asap tebal. Dalam asap dan debu, tubuh Fang Yu yang bersinar dengan cahaya keemasan sangat mencolok. Bos, bukankah itu reinkarnasi dewa? Su Changge menelan ludahnya, berpikir dengan takjub. Di tanah, tubuh puluhan ribu makhluk pemakan sumber yang berdiri di depan dimusnahkan dan menghilang tepat pada waktunya. Dan makhluk Sos Devourer itu berdiri di belakang, tapi karena ledakan tubuh mereka, mereka terlihat semakin menyedihkan. Di bawah pemboman dahsyat tadi, baju besi di tubuh mereka tidak sebagus kertas, dan mereka tidak memainkan peran protektif. Tentu saja, bagaimanapun, itu adalah pemboman yang tidak pandang bulu. Masih sebagian kecil dari makhluk itu yang selamat sambil mengerang. Di tengah asap dan debu, Fang Yu mengangkat tangannya, matanya sedikit terkejut. Kekuatan pukulan ini sangat mengerikan, dia sendiri tidak memikirkannya. Pukulan tadi bukanlah teknik misterius, itu hanya memadatkan kekuatan naga dan kemudian meledakkannya. Jika pembakaran perak ditingkatkan, apakah mungkin untuk melancarkan pukulan yang lebih kuat dengan kecepatan lebih cepat? Pikir Fang Yu.
Saat dia berpikir, selain rengekan, ada keheningan yang mematikan. Makhluk dari Sos Devourers di arah lain awalnya ingin memanfaatkan kesempatan Fang Yu untuk menyerang mereka. Namun setelah pukulan tadi, tubuh mereka seperti membeku dan tidak bisa bergerak lagi. Pada saat ini, karena ketakutan naluriah, kebencian dikalahkan, dan ada keyakinan akan balas dendam kepada Raja Sumber. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri lebih dari 20.000 rekan di klan, dan tewas dalam satu pemboman. Betapapun marahnya, betapapun sebalnya. Sebagai makhluk, kamu tetap takut mati. Kemudian, puluhan ribu makhluk pemakan sumber yang tersisa semuanya pensiun. Bahkan makhluk pemakan sumber yang meneriaki Fang Yu sebelumnya, hatinya gemetar saat ini. Ia adalah orang kepercayaan Raja Pemakan Sumber, makhluk mulia, dan sangat dekat dengan Raja. Ia mengetahui dari yang tertinggi bahwa Raja Pemakan Sumber telah mati di tangan Fang Yu, dan menjadi sangat marah, kehilangan akal sehat, dan membawa banyak tangan untuk mengepung Fang Yu. Dan yang tertinggi itu juga dengan sengaja merapal mantra untuk membantu mereka dengan cepat mencapai dataran tanah merah untuk mengelilingi Fang Yu. Tapi sekarang, menghadapi kematian, akhirnya menjadi tenang. Ia segera menggunakan metode rahasia untuk mencoba menghubungi yang tertinggi dan meminta bantuan. Namun, ia mencoba beberapa kali dalam beberapa detik, namun tidak ada tanggapan. Pada saat ini, makhluk terhormat ini tertegun sejenak, dan tiba-tiba menjadi sadar. Keunggulan Devourer dibandingkan ras alien lainnya sebagian besar terletak pada IQ mereka. Mereka suka berpikir dan pandai berpikir. Itu juga karena ini, para Devourer sangat dihargai oleh setiap makhluk tertinggi. Aku sekarat, aku memimpin pemakan sumber menuju kehancuran. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, lautan badai muncul di hati makhluk-makhluk terhormat. Yang tertinggi yang memberi tahu pemakan sumber bahwa Raja Pemakan Sumber dibunuh oleh Fang Yu berasal dari ras Iblis Bumi. Ras Iblis Bumi telah bersaing dengan pemakan sumber untuk mendapatkan wilayah sebelumnya, dan ingin mendapatkan setidaknya setengah wilayah di barat daya. Namun usulan ini ditentang oleh Raja Pemakan Sumber, dan tidak disetujui oleh Yang Maha Tinggi. Sejak itu, para iblis tidak pernah lagi membicarakan masalah ini. Tapi apa yang terjadi hari ini? Saya harus membuat makhluk terhormat ini mengingat apa yang terjadi pada awalnya. Earth Demon Supreme, itu disengaja. Hati makhluk terhormat ini melonjak. Meskipun spekulasi mungkin tidak benar, namun sangat mungkin terjadi. Hal yang paling penting adalah ia dan makhluk pemakan sumber lainnya sepertinya tiba-tiba kehilangan kemampuan berpikir setelah mendengar tentang kematian pemakan sumber, dan tubuh serta pikiran mereka dipenuhi oleh kebencian dan niat membunuh. Hal ini mungkin terjadi pada ras alien lain, tetapi mereka memangsa makhluk sumber. Seharusnya tidak terlalu ceroboh. Sangat mungkin ketika berbicara dengan mereka, iblis tertinggi menggunakan beberapa cara untuk membingungkan pikiran mereka, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan paling dasar untuk menilai, dan hanya mendatangi Fang Yu dengan niat membunuh. Earth Demon Supreme bahkan menggunakan teknik teleportasi besar untuk mengirim puluhan ribu makhluk ke dataran bumi merah. Semua ini sepertinya sudah direncanakan sebelumnya. Kenapa ras manusia Fang Yu seharusnya menjadi musuh bersama ras kuno kita? Mengapa kita harus begitu terjebak? Makhluk terhormat itu sangat marah. Meskipun ras alien besar di ras kuno selalu seperti ini, mereka bersaing satu sama lain dan memiliki hubungan yang buruk. Tetapi saat ini, menghadapi musuh setingkat Fang Yu, ia tidak mengerti mengapa Earth Demon Supreme masih harus melakukan hal seperti itu. Bukankah Earth Demon Supreme menyadari bahwa Fang Yu dan biksu manusia lainnya sama sekali tidak berada pada level yang sama? Dia bisa menghancurkan Sos Devourer gelombang www.novelringan.com gelombang dan dia bisa menghancurkan iblis bumi dengan cara yang sama, dan menghancurkan kelompok etnis lain di zaman dahulu. Sialan iblis tertinggi. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, makhluk terhormat ini telah sepenuhnya terbangun, dan kebencian di hatinya telah dipindahkan ke tubuh iblis bumi tertinggi. Earth Demon Supreme ditujukan untuk klan iblis bumi, sama sekali mengabaikan kepentingan klan kuno. Jika bisa bertahan saat ini, ia harus dipromosikan ke level raja. Beritahu pangeran lain apa yang telah dilakukan oleh Earth Demon Supreme, dan buat seluruh ras kuno memperhatikan Fang Yu ras manusia ini. Evakuasi segera, harus segera mengungsi. Garis miring terbalik petik 2. Makhluk terhormat ini kembali sadar dan bertekad dalam hatinya. Agar tidak menarik perhatian Fang Yu, sebaiknya jangan bersuara.
melarikan diri ke sini dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, rambut mulai tumbuh di permukaan kulitnya, dan sepasang sayap dengan rambut hitam terbentang di punggungnya. Ini adalah kekuatan asal dari klan hantu elang, dan juga merupakan asal tercepat yang dapat digunakan. Desir, garis miring terbalik petik 2. Makhluk mulia itu tidak berkata apa-apa. Sayap di punggungnya mengepak dengan cepat dan terbang menjauh. Saat ini, sebagian besar Sos Devourer masih dalam keadaan linglung. Berdiri di udara di depannya, Fang Yu tiba-tiba menoleh, menatap ke arah makhluk terhormat itu terbang, dan mengangkat tangan kanannya. Bas, cahaya perak yang bersinar dengan cahaya perak muncul di tangan Fang Yu. Kamu meraung begitu keras, tapi sekarang kamu ingin melarikan diri. Fang Yu meminta dengan kesadaran ilahi untuk mengirimkan suara. Makhluk suci yang sedang melaju kencang, gemetar hebat, hampir jatuh langsung ke tanah. Ia merasakan nafas kematian, dan sayapnya mengepak lebih cepat, 2 kali lebih cepat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Fang Yu berkata dengan ringan. Detik berikutnya, perak di tangannya bersinar. Boom, garis miring terbalik petik 2. Sebuah peluru, berisi kekuatan naga, meledak dari moncong senjata yang terbakar perak, menyebabkan suara keras. Riak muncul di udara. Wow, garis miring terbalik petik 2. Peluru itu langsung melintasi jarak 100 meter, dan meledak langsung ke makhluk terhormat yang mati-matian melarikan diri. Apa? Makhluk suci itu mengeluarkan teriakan terakhir, dan dia hampir terbelah. Boom, garis miring terbalik petik 2. Sesaat kemudian, lokasinya meledak seperti kembang api, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Lokasi di mana ia berada juga terkena dampaknya. Lapisan keruntuhan, dan aura milik makhluk terhormat ini telah menghilang. Fang Yu tidak berhenti di situ, dan mengarahkan moncongnya ke arah lain, dan puluhan ribu makhluk pemakan sumber yang tersisa. Bang, 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 garis miring terbalik petik 2. Dalam beberapa menit berikutnya, ledakan keras seperti 5 guntur bergema di dataran tanah merah. Dalam ledakan tersebut, juga terdengar jeritan putus asa dari banyak makhluk Sos Devourer. Dalam proses ini, bahkan Su Changge ada di langit. Itu adalah kepanikan, suara yang keluar setiap kali senjata ditembakkan. Sama menakutkannya dengan penghujung hari. Setelah hampir 5 menit, tembakan berhenti. Dan dataran tanah merah telah tertutup asap tebal dan debu, dan Anda tidak dapat melihat tanah. Tapi Su Changge mengetahuinya tanpa membacanya. Bagaimana keadaan dataran bumi merah sekarang? Pasti menyedihkan. Desir, garis miring terbalik petik 2. Terdengar suara terobosan di udara. Fang Yu mendatangi Su Changge. Lao lao lao, bos. Su Changge tergagap beberapa saat. Hilang, kata Fang Yu. Garis miring terbalik petik 2 titik. Kemana kita akan pergi? Pikiran Su Changge menjadi kosong dan bertanya. Manakah kota terbesar di sebelah timur wilayah barat daya? Fang Yu bertanya. Hongdu, jawab Su Changge. Kalau begitu ayo kita pergi ke Hongdu dulu untuk membersihkan makhluk Sos Devourer lainnya, kata Fang Yu dengan mata dingin. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan makhluk terhormat itu. Ia ingin menggunakan darah umat manusia di barat daya untuk memberi penghormatan kepada Raja Pelahap. Dilihat dari kegilaan makhluk Sos Devourer, perkataannya jelas bukan omong kosong. Lagi pula, manusia biasa tidak sebaik semut terhadap makhluk asing tersebut. Dibutuhkan hampir 100.000 makhluk agar sumber makhluk pemakan dapat mengepung Fang Yu, jadi pastinya tidak banyak makhluk yang tersisa di wilayah timur barat daya. Jika ingin menyembelih harus dimulai dari kota yang jumlah penduduknya terbesar dan wilayahnya terluas. Jadi, pergi ke Hongdu sekarang, harus menjadi pilihan yang paling tepat. Justru karena terburu-buru dan suasana hati yang buruk, Fang Yu menjadi begitu kejam. Dia menggunakan luka bakar perak untuk membersihkan medan perang dan hampir menghancurkan seluruh dataran tanah liat merah. Bos, begitu banyak makhluk pemakan sumber barusan. Su Changge bertanya ragu-ragu. Semua terselesaikan, tidak ada yang tersisa. Fang Yu berkata datar, mengangkat tangan kanannya. Buka portal. Kemudian, dia langsung bergegas masuk. Su Changge melirik asap dan debu di bawah, matanya terkejut. Dia menggelengkan kepalanya lagi, dan memasuki portal. Barat daya, timur. Di antara wilayah utama di musim panas, populasi di barat daya relatif kecil, semuanya terkonsentrasi di beberapa kota di timur. Di antara kota-kota tersebut,
Hong adalah kota besar paling menonjol dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa. Saat ini, Hongdu terjebak dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Di jalanan ada makhluk devourer yang bersenjata lengkap. Mereka berpatroli di jalanan dan membunuh orang ketika mereka melihatnya. Tidak ada seorang pun di jalan, mereka baru saja masuk ke dalam gedung dan membunuh secara paksa. Pembantaian tanpa diskriminasi. Baik itu manusia fana di dunia sekuler atau biksu di dunia seni bela diri, selama mereka dilihat oleh makhluk dari ras pemakan sumber, mereka tidak dapat lepas dari bencana ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mereka hanya tahu bahwa kematian sudah dekat, dan jatuh ke dalam ketakutan yang luar biasa. Makhluk devourer sudah gila, mereka ingin membunuh semua orang. Banyak biksu yang melarikan diri, dan manusia ingin meninggalkan Hongdu dengan mobil. Semuanya kacau. Saat menghadapi kematian, tidak ada yang bisa tetap tenang. Tolong, garis miring terbalik petik 2. Di setiap jalan, makhluk dari sos devourers bergegas masuk ke dalam rumah dan membantai mereka tanpa pandang bulu. Manusia tidak dapat melawan sama sekali, dan para beku dengan sedikit perlawanan tidak memiliki keberanian untuk melawan, karena ada terlalu banyak makhluk dari sos devourer. Apa gunanya menyelesaikan satu atau dua? Ketika energi sejati mereka habis, mereka masih menunggu kematian. Lebih baik menyimpan energi yang menyebalkan untuk melarikan diri. Di sebuah jalan di pusat kota Hongdu, seorang anak kecil memandang ke depan dengan tatapan kosong. Persimpangan jalan di depan adalah satu-satunya cara dia bisa pulang. Dia hanya ingin menghembuskan nafasnya hari ini, dan secara tidak terduga menemui hal semacam ini. Saat ini, di persimpangan jalan ini, ada 3 makhluk sos devourer, semuanya berbaju besi abu-abu dan putih. Mereka dengan gila-gilaan menghancurkan 4 mobil di tengah persimpangan. Semua mobil ini melarikan diri dengan tergesa-gesa dan ingin meninggalkan Hongdu karena mereka mendengar teriakan di sekitar mereka dan mengetahui bahwa ras alien menjadi gila. Tapi saya baru saja melaju ke perempatan ini. Bertemu dengan 3 makhluk sos devourer. Bang, bang, garis miring terbalik petik 2. Sebuah jeep tertimpa pukulan, dan sebuah mobil langsung terangkat dan tiba-tiba menghantam tanah. Tolong, garis miring terbalik petik 2. Jeritan putus asa terdengar dari dalam mobil. Anak laki-laki itu tetap di tempatnya, mata terbuka lebar, tidak bergerak. Boom, setelah beberapa saat, tidak ada teriakan di depan. Tumpukan besar kendaraan berdesakan seperti sampah. Permukaan kendaraan bekas ini, banyak darah merah cerah, bensin gelap. Salah satu makhluk sos devourer menoleh ke tempat anak laki-laki itu berada, menyeringai dan bergegas. Pada saat ini, anak laki-laki tersebut akhirnya pulih, merasakan bahaya, dan ingin berbalik dan melarikan diri. Tapi segalanya akan datang, namun kakinya tidak bisa bergerak lagi, seperti ditarik magnet. Hahaha, garis miring terbalik petik 2. Makhluk sos devourer bergegas ke depan, menyeringai dengan tawa dingin, dan mengulurkan tangan kanannya ke arah kepala anak laki-laki itu. Boom, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, sebuah kaki yang memakai sepatu kain muncul melakukan tendangan voli dan menendang langsung ke kepala makhluk sos devourer ini. Kepala makhluk pemakan sumber ini langsung meledak, dan mayat tanpa kepala terbang keluar. 2 makhluk sos devourer di belakang bereaksi, berteriak, dan bergegas bersama. Boom, garis miring terbalik petik 2. 2 kekuatan jatuh dari langit, menyebabkan kedua sos devourer ini meledak dan mati. Darah berceceran. Sedangkan untuk anak kecil itu, Su Changge telah menutup matanya saat ini. Kau kirim dia pulang, aku akan membersihkan sos devourer yang tersisa, kata Fang Yu. Garis miring terbalik petik 2 titik. Oke, saya akan segera kembali, kata Su Changge. Fang Yu melepaskan energi aslinya dan bergegas ke langit. Sekarang para sos devourer tersebar, terlalu merepotkan untuk membunuh mereka satu persatu. Saat ini, seseorang hanya dapat menggunakan kesadaran ilahi untuk melenyapkannya dalam skala besar. Fang Yu naik ke langit. Lepaskan kesadaran. Sejak penggabungan tubuh roh Dao, kesadaran spiritualnya menjadi lebih kuat. Dalam situasi saat ini, Anda bisa mencoba batasnya. Fang Yu menutup matanya dan menyebarkan kesadaran rohaninya. Desir, garis miring terbalik petik 2. Kekuatan kesadaran tak kasat mata. Dengan Fang Yu sebagai pusatnya, itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua informasi yang terdeteksi sepanjang jalan membanjiri otak Fang Yu. Faktanya, sejauh menyangkut Fang Yu,
Sejauh mana kesadaran ilahi dapat menyebar bergantung sepenuhnya pada seberapa banyak informasi yang dapat diproses oleh otaknya. Sekarang, Fang Yu menenangkan diri dan mengunci setiap makhluk Source Devourer yang terdeteksi oleh akal ilahi. Kesadaran ilahi terus menyebar, kesulitannya semakin tinggi. Namun, Fang Yu tidak melambat dan tetap mempertahankan pengumpulan informasi dengan sangat cepat. Dia menutup matanya erat-erat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang kerutannya semakin erat. Pada saat ini, informasi di otak sepertinya meledak kapan saja, yang membuat tidak nyaman. Tapi Fang Yu masih tidak berhenti. Dengan cara ini, Fang Yu tiba-tiba membuka matanya selama hampir 10 menit. Bas, garis miring terbalik petik 2. Ada cahaya keemasan yang kuat di pupil matanya. Pada saat ini, kesadaran ilahi telah meluas hingga mencakup seluruh Hongdu. Semua makhluk sumber di Hongdu berada di bawah pengawasan akal ilahinya. Jatuh untuk menemani Source Devourermu. Wajah Fang Yu dingin, dan hatinya tergerak. Boom, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, Li Huo Jade di dalam tubuh bersinar terang. Energi sebenarnya dalam tubuh Fang Yu telah dikonsumsi secara besar-besaran. Pada saat yang sama, di setiap jalan di Hongdu, makhluk pemakan sumber di setiap tempat tinggal, api merah keemasan tiba-tiba membakar tubuh mereka. Sila, garis miring terbalik petik 2. Intensitas nyala api di luar imajinasi. Banyak makhluk Source Devourer bahkan tidak sempat berteriak, tubuh mereka berubah menjadi genangan abu dalam 1 atau 2 detik. Adegan ini terjadi di berbagai lokasi di Hongdu. Banyak orang yang menghadapi ancaman pembunuhan putus asa, namun tiba-tiba merasakan suhu di sekitar meningkat. Melihat ke atas, monster di depannya telah menghilang, hanya menyisakan genangan abu hitam. Kemudian mereka menjadi linglung. Hongdu tiba-tiba berubah dari kekacauan dan ketakutan yang ekstrim menjadi keheningan. Makhluk-makhluk Source Devourer yang gila itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah menderita kutukan. Tuhan memberkati, ini Tuhan memberkati. Di lantai atas sebuah bangunan keluarga tunggal di area tengah, seorang lelaki tua berlutut dan membungkuk ke langit dengan penuh semangat. Fang Yu mencari dalam lingkup kesadaran ilahi. Setelah memastikan bahwa tidak ada ikan yang lolos dari jaring, dia menghela nafas lega dan mengambil kembali kesadaran ilahi yang telah menyebar jauh. Selama proses ini, dia hanya merasa kepalanya akan pecah, dan itu jauh lebih mudah. Untungnya, kapasitas otakku bagus, jika tidak maka akan meledak. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengusap pelipisnya. Sindao, dalam waktu sesingkat itu, pelepasan kesadaran Tuhan menyelimuti seluruh Hongdu. Selain itu, tidak mungkin mengunci semua makhluk Source Devourer dalam jangkauannya dan menaruhnya pada biksu manapun. Bahkan bagi Fang Yu, itu adalah tantangan yang sangat sulit. Jika dia tidak hati-hati, otaknya akan rusak dan dia bisa langsung pingsan. Bos, garis miring terbalik petik 2. Saat ini, sesosok terbang ke depan. Su Changge telah mengirim anak kecil itu pulang dan segera kembali ke tubuh Fang Yu. Bos, kita harus pergi ke tempat lain untuk menyelamatkan orang. Su Changge menjadi pucat dan berkata dengan cemas. Hongdu adalah kota besar dengan populasi puluhan juta. Para pemakan sumber ini benar-benar gila. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangan mereka. Garis miring terbalik petik 2. Kekhawatirannya bukannya tidak masuk akal. Pembantaian tanpa pandang bulu terhadap makhluk yang memakan sumber makanan di kota besar seperti Hongdu akan menimbulkan konsekuensi yang tragis. Bahkan jika dia dan Fang Yu menggunakan kecepatan tercepat untuk menyelamatkan, mereka tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan beberapa orang yang berada jauh. Garis miring terbalik, makhluk pemakan sumber di Hongdu telah dibersihkan. Fang Yu berkata dengan ringan, selanjutnya, saya akan pergi ke beberapa kota lain untuk melihat-lihat, dan kemudian menghubungi biro pengintip untuk menemukan semua benteng pemakan sumber yang keluar. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Selanjutnya, kita akan mencabut kabelnya satu persatu. Garis miring terbalik petik 2. Untuk memperjuangkan hari ini, kita akan sepenuhnya memusnahkan sumber Devourer di barat daya. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Su Changge tertegun ketika mendengar kalimat pertama, menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, bahkan tidak mendengarkan pada kata-kata berikut. Saya telah membersihkan makhluk penipu sumber di Hongdu. Fang Yu berkata, ayo pergi, bicara sambil berjalan. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu dan Su Changge terbang jauh ke utara. Di tengah perjalanan,
mereka bisa melihat rumah-rumah yang hancur dan banyak darah. Namun, tidak ada satupun makhluk dari Sos Devourer yang terlihat, tetapi ada banyak abu di banyak tempat. Bos, jenis sihir apa yang kamu gunakan? Kenapa bisa dalam waktu sesingkat itu? Su Changge bertanya dengan takjub. Dia baru saja mengirim anak kecil itu pulang. Krisis di Hongdu terangkat. Ini, bagaimana cara melakukannya? Saya belum menemukan nama untuk trik ini, mari kita putuskan nanti. Sekarang, mari kita pergi ke beberapa kota lain untuk melihatnya. Fang Yu berkata, selain itu, Anda bertanggung jawab untuk menghubungi Biro Jingtian dan biarkan mereka melahap wilayah Barat Daya. Informasi Benteng Klan, izinkan saya memberitahu Anda semuanya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Oke, Su Changge masih memiliki keterkejutan di matanya, tetapi tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengabaikannya saat ini, dan segera menjawab. Dalam 1 jam berikutnya, Fang Yu dan Su Changge melakukan perjalanan ke berbagai kota di bagian timur wilayah Barat Daya, dan mereka juga menggunakan indera spiritual untuk mendeteksinya. Di kota-kota lain, tidak ada jejak klan Devourer. Jelas sekali, rencana pembantaian makhluk pemakan sumber benar-benar dimulai di Hongdu, dan kemudian menyebar ke kota-kota lain. Kemungkinan besar mereka memilih cara ini karena banyaknya kelompok etnis. Pergi ke dataran bumi merah untuk menemukan makhluk penipu sumber Fang Yu, jumlahnya tidak 100.000 tapi 80.000. Menurut berita dari Biro Giopian, jumlah Sos Devourer yang tinggal di Barat Daya kurang dari 200.000. Dengan kata lain, lebih dari separuh makhluk sumber telah dimusnahkan oleh Fang Yu di dataran Tanah Merah. Justru karena inilah Sos Devourer yang tersisa tidak dapat membantai beberapa kota secara bersamaan, dan hanya dapat memulai dari Hongdu, kota terbesar. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa rencana pembantaian baru saja dimulai, sudah berakhir. Ada cukup banyak makhluk Sos Devourer yang dibantai di Hongdu, mungkin sisa makhluk Sos Devourer, semuanya ada di Hongdu. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, Bos, untuk berjaga-jaga, mari kita ikuti lokasi yang diberikan oleh Biro Pengintip, dan jelajahi satu persatu, kata Su Changge. Fang Yu mengangguk, lalu menggunakan teknik teleportasi lagi. Pada pukul 5 sore, Fang Yu dan Su Changge telah menjelajahi semua benteng. Yang pasti para Sos Devourer yang menduduki ibu kota utara, telah musnah seluruhnya. Wilayah Barat Daya, baru saja terbebas dari bayang-bayang pendudukan ras asing. Su Changge masih merasa sedikit aneh. Dia dan Fang Yu datang ke dataran Tanah Merah terutama untuk menyelidiki fenomena aneh di dataran tersebut. Dan kemunculan klan Devouring hanyalah sebuah episode. Tapi justru karena episode ini, Fang Yu membunuh seluruh Sos Devourer. Hanya butuh beberapa jam. Bos, jika kamu menamparkan wajahku, aku selalu merasa sedikit tidak nyata, seperti sedang bermimpi. Su Changge memandang Fang Yu di samping dan berkata. Fang Yu memandang Su Changge. Alisnya sedikit mengernyit. Bahkan, ada juga perasaan aneh di hatinya. Sepertinya, dia melebih-lebihkan ras alien ini. Sebelum munculnya ras alien dalam jumlah besar, ia telah mendengar tentang kebangkitan ras alien dari banyak orang. Ambil contoh Heruju, yang menggambarkan kebangkitan ras alien seperti neraka di kalangan orang dewasa. Ini sangat menakutkan. Sebelumnya, Fang Yu juga telah mendengar bahwa umat manusia telah mengalami beberapa bencana besar dan hampir memusnahkan ras. Baru-baru ini, ketika saya melihat surat wasiat yang ditinggalkan oleh Guru Daokong, saya juga menyebutkan masalah ini. Bulu kecil, musuh yang akan Anda hadapi jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Garis miring terbalik petik 2. Ini adalah kata-kata asli Guru. Dari nada suaranya, situasi yang akan dihadapi Fang Yu pasti sangat sulit dan berbahaya. Fang Yu tidak mengira Guru akan bercanda dengannya tentang hal semacam ini, dia juga tidak bisa membuat lelucon. Singkatnya, di bawah segala macam telinga dan mata, Fang Yu selalu merasa bahwa invasi alien ini akan sangat menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, sejak awal ia menyikapi krisis ini dengan sikap yang sangat waspada. Termasuk berpura-pura menjadi dinasti Shenhai pada awalnya. Ingin memprovokasi pergulatan antara dinasti Shenhai dan zaman dahulu untuk mendapatkan waktu bernafas. Contoh lainnya adalah dia ingin mendukung Chang Yu untuk duduk di posisi Kaisar Shenhai untuk melawan arus ras alien yang terus-menerus. Ide-ide ini didasarkan pada kewaspadaan ras alien.
Namun situasi saat ini membuatnya sedikit bingung. Alien, sungguh tidak sekuat yang dibayangkan. Sejak dia keluar dari ujung utara, bisa dikatakan dengan kekuatannya sendiri, dia telah melenyapkan suku Sky Falcon yang menempati ibu kota utara dan suku Sos Devouring yang menempati wilayah barat daya. Sebanyak 400.000 makhluk hidup di dua kelompok etnis ini benar-benar dimusnahkan olehnya dalam waktu 2 hari. Adapun makhluk tingkat raja yang lebih kuat, dia juga membunuh beberapa. Makhluk tertinggi, yang tertinggi Sky Falcon baru saja dipotong menjadi 2 dengan pedang. Secara keseluruhan, Fang Yu tidak merasakan tekanan apapun. Yang disebut alien gelombang www.novelringan.com gelombang memang menjadi bencana bagi umat manusia. Namun bagi Fang Yu, dia bukanlah lawan yang kuat. Ini hanya sedikit lagi. Namun semut-semut itu berkumpul dalam satu tumpukan, dan mereka tetaplah semut. Di masa lalu, Fang Yu tidak mengintegrasikan dunia. Sebelum dia mendapatkan alat ajaib seperti Li Huoyu, dia harus berurusan dengan sejumlah besar makhluk asing, dan itu mungkin membutuhkan waktu dan tenaga. Namun kini, menghadapi puluhan ribu makhluk asing, ini hanyalah masalah yang bisa diselesaikan dengan beberapa mantra berskala besar. Tidak ada tekanan. Adapun yang disebut makhluk tertinggi, mungkin memang ada kehadiran yang kuat. Namun, berdasarkan kekuatan Heavenly Falcon Supreme, bahkan jika Supremes ini kuat, itu hanya akan memberi Fang Yu sedikit kekuatan lebih. Dan sebagainya, siapakah musuh kuat yang guru katakan? Mungkinkah musuh yang guru katakan bukan berasal dari ras asing? Tapi di dunia saat ini, kecuali makhluk asing, sepertinya tidak ada keberadaan yang lebih kuat. Apakah musuh yang dikatakan tuannya belum muncul? Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir. Tetapi bahkan jika musuh yang dikatakan tuannya bukanlah ras asing, bencana manusia yang disebutkan oleh Heruju sebelumnya seharusnya selalu terjadi, invasi asing. Menyebabkannya, garis miring terbalik petik 2. Begitu banyak pembudidaya di puncak masa kesengsaraan yang berebut untuk naik, hanya untuk melarikan diri dari ras alien. Garis miring terbalik petik 2. Tapi, makhluk tertinggi terkemuka mungkin benar-benar lebih kuat dari kekuatan di puncak masa kesengsaraan. Fang Yu berdiri di paviliun danau di taman, memandangi matahari terbenam di kejauhan, mengerutkan kening, berpikir. Berdiri di sampingnya, Su Changge tidak berani mengganggu pikiran Fang Yu dan tetap diam. Setelah beberapa saat, Fang Yu menghela nafas. Bos, ada apa? Wajah Su Changge sedikit berubah dan bertanya. Tidak ada. Fang Yu menoleh untuk melihat Su Changge, dan berkata, saya tiba-tiba menemukan, sepertinya karena saya terlalu kuat sehingga saya memiliki banyak keraguan. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2 . Su Changge tertegun, menatap Fang Yu. Tapi ekspresi Fang Yu sangat serius, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius. Garis miring terbalik petik 2 . Tentu saja, bos. Anda adalah seniman bela diri yang bijaksana. Anda adalah seorang jenius yang tidak pernah bisa keluar dari langit. Kekuatan Anda jelas bagi semua orang. Jika ada dewa di dunia ini, kamu adalah satu-satunya dewa. Jadi sebagai pengikut utamamu, aku merasa, Su Changge segera mulai menggunakan kekuatannya, dan menggertak tanpa henti. Fang Yu tidak keberatan berbicara dengan Su Changge. Alasan mengapa dia mengatakan ini, tidak ada yang perlu dibanggakan. Ini adalah perasaan yang sangat intuitif. Dalam menghadapi ras alien, ia tidak merasakan tekanan, bahkan merasa tidak sulit untuk menghancurkan mereka. Ini terjadi, atau alien lebih lemah dari sebelumnya. Atau, kekuatan Fang Yu. Ia jauh melampaui semua biksu yang menghadapi invasi alien. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan kedua relatif tinggi. Namun, ini pasti melibatkan masalah yang lebih dalam, yang juga merupakan masalah asli yang telah menjangkiti Fang Yu selama ribuan tahun. Artinya, mengapa dia bisa hidup 5.000 tahun tanpa terlihat tua? Kenapa tidak bisa menembus masa pemurnian? Sejak mengintegrasikan dunia, Fang Yu tidak berbeda dengan para biksu di alam lain. Mantra tingkat semi-abadi, mantra tingkat surgawi sejati, semua jenis senjata ajaib, dia dapat menggunakannya dengan bebas, tanpa batasan apapun. Namun, wilayahnya tidak bisa menembus periode pemurnian Qi. Tapi Fang Yu, yang baru dalam masa pemurnian Qi, meskipun dia tidak ingin menyombongkan diri, dia sebenarnya sudah lama tidak bertemu lawan. Dan dengan tidak adanya lawan, ada keberadaan tertentu,
dan banyak orang ditemukan memberinya segala jenis senjata magis yang tiada taraf. Sepertinya dia tidak cukup kuat. Semua ini, apa yang terjadi? Keraguan ini sebenarnya ada di hati Fang Yu. Hanya saja dia tahu bahwa tidak ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, jadi dia mengabaikannya dan tidak pernah memikirkannya. Tapi hari ini, setelah menyingkirkan Sos Devourers, dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Mulailah memikirkan masalah ini. Apa musuh kuat yang dikatakan Dao Kong? Dan siapakah eksistensi yang terus mengiriminya sesuatu? Apa yang dia ingin Fang Yu lakukan untuknya? Keraguan ini seperti paku kecil yang ditusukkan ke dalam hati Fang Yu, tidak menyakitkan, tapi gatal dari waktu ke waktu. Selama Anda tidak mencabut jarum ini, kamu akan selalu merasa tidak nyaman. Namun, bagian baiknya adalah, seiring berjalannya waktu, Fang Yu dapat merasakan bahwa dia mendekati kebenaran selangkah demi selangkah. Ini adalah momentum yang bagus. Adapun musuh kuat di mulut guru, Fang Yu tidak memikirkannya. Apapun yang akan terjadi, tidak perlu memikirkannya sekarang. Sekarang, mari, kita selesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Bos, ada apa denganmu? Su Changge melihat ekspresi Fang Yu yang tidak benar, berhenti berbicara, dan bertanya dengan tegas. Fang Yu pulih dari pikirannya dan menghela napas. Saya pikir, strategi untuk menghadapi ras alien harus diubah. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, ubah. Su Changge tertegun, tidak mengerti apa yang dimaksud Fang Yu. Sederhananya, saya melebih-lebihkan kekuatan ras alien di masa lalu, dan memikirkan banyak strategi, kata Fang Yu ringan. Tapi sepertinya saya terlalu berhati-hati. Garis miring terbalik petik 2. Tidak memerlukan strategi apapun untuk menghadapi ras alien, ini bisa diselesaikan dengan kekerasan. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Jadi, mulai hari ini, kita harus lebih radikal dan arogan. Garis miring terbalik petik 2. Lebih radikal dan arogan. Bos, apa maksudmu? Mata Su Changge masih penuh keraguan, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fang Yu. Hal pertama yang harus kita selesaikan adalah ras kuno. Fang Yu berkata, tetapi saat ini, kecuali Sky Falcon Supreme yang baru dipromosikan, makhluk tertinggi lainnya dari ras kuno masih bersembunyi di kegelapan. Jadi selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengusir makhluk tertinggi dari ras kuno. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Yang disebut menangkap pencuri pertama-tama menangkap raja, selama makhluk tertinggi ini terbunuh, semua kelompok etnis di klan kuno, adalah sepiring pasir lepas, yang dapat dibersihkan sesuka hati. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Bos, apa yang ingin Anda lakukan? Su Changge bertanya, kami telah membunuh Sky Falcon dan Sos Devourers milik suku kuno. Selanjutnya, mari kita coba teknik radikal terlebih dahulu. Fang Yu berkata sambil tersenyum bercanda. Di malam hari, Fang Yu kembali ke mansion dan segera memanggil Huaixu. Zheng Ze dan yang lainnya mengadakan pertemuan. Keesokan harinya, dua berita paling eksplosif menyebar sepanjang musim panas melalui Peeping the Sky. Berita pertama adalah Liga Beidou Tiandao didirikan. Pemimpinnya adalah Huaixu, mantan ketua Asosiasi Seni Bela Diri, dan wakil pemimpinnya adalah Yuan Sanquan, yang merupakan orang nomor 1 dalam daftar suci. Adapun Fang Yu, yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan makhluk klan Sky Falcon, dia menjabat sebagai komandan di Aliansi Surgawi. Sebagian besar biksu terbaik di dunia seni bela diri ibu kota utara telah bergabung dengan Aliansi Surgawi. Menjadi anggota Liga Tiandao, dan berita kedua adalah tentang sumber gigitan di Barat Daya. Kemarin, Sos Devourer yang menduduki Barat Daya dimusnahkan oleh Liga Dao Surgawi yang baru didirikan. Wilayah Barat Daya juga menjadi wilayah kedua yang tidak tertutup bayangan alien setelah ibu kota utara. Kedua berita ini menyebar sepanjang musim panas hanya dalam setengah hari melalui mata-mata di langit dan pada saat yang sama melalui media besar di dunia sekuler di ibu kota utara. Setelah berita itu menyebar, dunia berguncang. Berbagai wilayah, baik dunia sekuler maupun dunia persilatan sedang memperbincangkan dua berita tersebut. Berdirinya Liga Tiandao merupakan hal yang menarik bagi siapapun. Selama lebih dari setahun, mereka hidup dalam ketakutan, selalu mengkhawatirkan kehidupan mereka. Sekarang, mereka akhirnya melihat harapan. Liga Dao Surgawi adalah tanda serangan balik ras manusia terhadap ras alien. Faktanya,
Liga Tiandao memang melakukan ini. Ras alien yang menempati wilayah barat daya telah dimusnahkan oleh aliansi surgawi. Ini adalah berita yang paling menggembirakan. Pada hari ini, masyarakat di seluruh wilayah berada dalam kegembiraan yang luar biasa. Mereka mengetahui bahwa Liga Tiandao mampu melenyapkan ras alien di ibu kota utara dan barat daya, serta ras alien di wilayah tempat mereka berada. Hanya masalah waktu, saat ras alien di berbagai wilayah dihancurkan, kekuatan Liga Dao surgawi hanya akan tumbuh lebih kuat. Bukan tidak mungkin untuk melenyapkan ras alien sepenuhnya. Beidou, di dalam bangunan kuno. Bangunan ini awalnya milik keluarga Qin, dan Qin Yimo menyerahkannya kepada Fang Yu. Digunakan sebagai base camp Liga Tiandao. Oleh karena itu, nama gedung ini pun diubah menjadi Balai Tiandaomeng. Di lobi, Huaixu duduk di kursi yang tinggi, sementara Yuan Sanquan duduk di samping. Lin Zengqiong, Lin Zengsu, Bai Ran dan yang lainnya duduk di kedua sisi secara berurutan. Tepatnya, hari ini adalah hari pertama berdirinya Liga Tiandao. Adapun berita tentang King Liga Tiandao dan penindasan klan sumber di wilayah barat daya gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu biarkan saja. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat dunia terhadap Liga Tiandao bisa meningkat. Master Huaixu, garis miring terbalik petik 2. Banyak anggota asosiasi seni bela diri kembali ke aula Liga Tiandao dan berkumpul di luar lobi. Berlutut dengan satu lutut, setelah berdirinya Liga Tiandao, mereka menjadi kekuatan pertama Liga Tiandao. Adapun para biksu terbaik dari berbagai sekte, mereka masih dalam masa pemulihan di Panti Jompo Beidou nomor 101. Ketika mereka pulih dengan baik, mereka akan segera datang ke aliansi surgawi. Huaixu berjalan dari platform tinggi dan sampai ke pintu masuk lobi, menghadap mantan anggota asosiasi seni bela diri yang mengenakan jubah putih di depannya. Dia berkata, bergabung dengan aliansi surgawi berarti menghadapi makhluk asing. Apakah Anda yakin, mau bergabung? Garis miring terbalik petik 2. Oke, kami bersedia bekerja untuk aliansi surgawi. Garis miring terbalik petik 2. Banyak anggota berteriak bersama. Huaixu mengangguk perlahan, melihat ke arah Zheng Ze di samping, dan berkata, semuanya diatur dengan cara yang sama seperti asosiasi Budo di masa lalu, dan cabang barat daya juga sama. Ya, Guru, jawab Zheng Ze. Huaixu kembali ke lobi. Saudara Huaixu, pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan Sanquan mengerutkan kening, dan berkata bahwa aliansi surgawi telah didirikan dan aula persekutuan juga telah didirikan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir juga sedikit mengubah pandangan mereka. Fang Yu memanggil mereka tadi malam, hanya untuk membiarkan mereka memulai Liga Dao Surgawi, dan menyampaikan beberapa berita, lalu tidak ada perintah lain. Jadi, jika Dao League sudah berdiri hari ini, dan berita yang harus dirilis juga sudah dirilis, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Sejujurnya, meskipun Liga Dao Surgawi telah didirikan, masih tidak realistis untuk membiarkan mereka bertarung langsung melawan ras alien. Sekarang kekuatan tempur para pembudidaya di dunia seni bela diri ibu kota utara hampir tidak mampu menghadapi beberapa ras alien berukuran kecil dan menengah, dan hanya ketika lawan tidak memiliki makhluk tingkat raja barulah mereka dapat memiliki modal untuk bertarung. Jika Anda bertemu dengan alien berukuran besar yang menempati suatu area, Anda tetap tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Tunggu sebentar, Saudara Fang ada di sini, tentu saja akan ada instruksinya, kata Huaixu. Semua orang mengangguk. Tak lama kemudian, Fang Yu dan Su Changge masuk dari luar. Pergi ke tengah lobi. Sangat ramai, kata Fang Yu. Kami semua menunggu pesananmu, Fang yang tampan. Valet di samping berbicara dengan ringan. Sangat tampan. Fang Yu terkejut. Bos, ini adalah gelar yang saya minta untuk diberikan kepada pemimpin Anda. Cukup mendominasi, dan saya adalah wakil komandan. Su Changge berkata sambil tersenyum. Saya harus mengatakan, sebagai wakil komandan, Anda langsung menurunkan pangkat gelar ini, kata Fang Yu. Fang Yu, mari kita bicara tentang bisnis. Yuan Sanquan berkata, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Tuan Fang, berita yang Anda rilis, jika tidak ada kecelakaan, telah menyebar sepanjang musim panas. Lin Zengqiong mengerutkan kening. Berita ini tidak hanya dapat diterima oleh orang-orang di semua wilayah.
Para alien itu juga dapat diterima. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Melakukan hal itu akan memicu kemarahan para alien itu. Itu akan menyebabkan mereka marah, mendiskualifikasi. Garis miring terbalik petik 2. Ketika saya meminta Biro Gutian untuk merilis berita tersebut, saya sengaja menambahkan 2 kata di depan Liga Dao Surgawi, Beidou. Fang Yu berkata, Liga Dao Surgawi Beidou, yang dimaksudkan untuk alien-alien itu. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah, dan mata mereka bingung. Alasan mengapa bos melakukan ini adalah untuk menarik perhatian semua alien ke ibu kota utara. Su Changge berkata, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah memprovokasi. Garis miring terbalik petik 2. Provokatif. Ekspresi semua orang berubah lagi. Ya, tujuan pertama bos adalah klan kuno, kekuatan besar di antara ras alien. Su Changge berkata, saat ini, elang langit kuno dan klan penipu sumber telah dihancurkan oleh bos. Selanjutnya, bos ingin mengeluarkan makhluk tertinggi di zaman dahulu dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Garis miring terbalik petik 2. Selama makhluk tertinggi terpecahkan, ras alien lain dalam ras kuno tidak akan menjadi masalah. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Selain itu, bos percaya bahwa sebagian besar alien memiliki hubungan yang buruk, jadi mereka memprovokasi orang dahulu dan tidak akan menimbulkan rasa jijik pada alien lainnya. Alien lain bahkan mungkin menonton pertunjukan. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, semua orang di lobi tercengang. Garis miring terbalik petik 2 titik. Fang Yu, dalam bentuk apa Anda ingin menarik keluar makhluk tertinggi dari ras kuno? Yuan Sankuan bertanya dengan wajah serius. Ini sangat sederhana, menggunakan cara paling primitif di dunia seni bela diri, kata Fang Yu. Ya, lewat sini, memakai cincin itu. Su Changge melanjutkan kata-kata Fang Yu dengan keras. Pasang cincinnya, semua orang di lobi benar-benar tercengang. Mereka bahkan tidak pernah memikirkan pendekatan Fang Yu. Biro Gutian hari ini akan terus merilis semua jenis berita, copywriting adalah semua yang dipikirkan Su Changge. Fang Yu tersenyum dan berkata, kebanyakan makhluk asing tidak memiliki otak, saya yakin mereka mau tidak mau datang ke pintu. Garis miring terbalik petik 2. Suasana hening di lobi. Setelah sekian lama, Huaixu membuka mulutnya dan bertanya, Saudara Fang, apakah kamu akan di mana membuat cincin itu? Saya mendengar Su Changge berkata bahwa di Gunung Xiaodong di ibu kota utara, ada platform kompetisi berskala besar yang sangat tua yang disebut platform Zhenyu. Fang Yu berkata, cincin itu terletak di sini. Garis miring terbalik petik 2. Mendengar itu Fang Yu telah menemukan posisi cincin itu. Huaixu tahu bahwa masalahnya serius. Kalau begitu, Saudara Fang, saya sepenuhnya mendukung ide Anda, kata Huaixu. Ya, kalian semua bisa datang menjadi penonton dan mendukungku. Fang Yu tersenyum. Alasan mengapa dia memilih untuk menggunakan metode radikal terutama pada poin penting, yaitu kebencian ras alien terhadap ras manusia, kebencian yang terukir di dalam darah. Tidak mungkin bagi yang tertinggi kuno untuk terus bersembunyi, tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan nanti. Pertama-tama mereka harus memecahkan duri di mata Fang Yu. Ini adalah kontradiksi mendasar dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Ini juga alasan mengapa Fang Yu begitu percaya diri pada Ji Jiangfa, tidak hanya berpikir bahwa orang dahulu tidak punya otak. Pada hari ini, Biro Giopian merilis berita satu demi satu. Dan rangkaian berita ini sebenarnya hanyalah sebuah pesan sederhana. Liga Beidou Tiandao menyatakan perang terhadap klan kuno tertinggi, dan cincin itu terletak di teras Beidou Zhenyu. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Jika klan kuno tertinggi tidak berani berperang, Marshal Fang Yu akan memilih hari untuk memulai pemberantasan dari klan kuno. Tidak ada makhluk di klan kuno yang dapat lolos dari kejaran aliansi surgawi. Garis miring terbalik petik 2. 3 hari. Liga Tiandao Ibu Kota Utara memberi waktu 3 hari tertinggi kuno. Garis miring terbalik petik 2. Wakil pemimpin Liga Tiandao, Su Changge berkata, jika supremasi kuno tidak bertarung dalam waktu 3 hari, maka nasib Sos Devourer dan Falcon akan menjadi nasib kelompok etnis lain di klan kuno. Jangan berpikir kami sedang bercanda, kami berjanji akan membunuhmu untuk menelepon orang tuamu. Garis miring terbalik petik 2. Berita tentang Liga Tiandao Ibu Kota Utara terus dirilis.
Dan semua berita arogan itu membuat semua orang di dunia tercengang. Ini benar-benar memprovokasi orang-orang zaman dahulu. Liga Tiandao Ibu Kota Utara, apakah Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu? Cina Barat Laut, Tengah. Sulit dibayangkan, di kawasan gurun pasir yang penuh pasir dan debu. Ada begitu banyak awan di langit. Awan hitam menutupi wilayah yang sangat luas, hampir menutupi lautan pasir di tengah wilayah barat laut. Namun meski mendung-mendung, namun tidak turun hujan. Tidak ada yang bisa membayangkan berada di atas awan gelap. Ada dunia lain. Di tengah awan gelap terdapat gas berbentuk lingkaran yang menggembung seperti gunung. Dari kejauhan terlihat bahwa ini adalah kepala. Kepala besar yang terbuat dari awan gelap. Penampakan kepala ini memang tidak terlihat jelas, namun karena warnanya yang abu-abu kehitaman dan bentuknya yang besar masih membuat orang merasa ketakutan. Saat ini, di depan kepala ini, ada 10 sosok berdiri. 10 sosok ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, namun semuanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ini dia, 10 orang kuno tertinggi. Dalam ras kuno, 10 makhluk terkuat berasal dari ras yang berbeda. Sky Falcons, Sos Devourer dihancurkan satu demi satu. Sos Devourer, Silver Bear Double Kings, dan Green Venom Lizard King juga terbunuh dalam proses memperebutkan buah suci di Gunung Dazu, dan Fang Yu mungkin adalah orang yang membunuh mereka. Petik 2. Makhluk tertinggi yang ditutupi sisik hitam, tampak seperti harimau dan macan tutul, tetapi berdiri seperti kera, berkata. Nadanya rendah dan dingin. Garis miring terbalik. Petik 2. Ada juga Heavenly Falcon Supreme. Meskipun dia baru saja dipromosikan, dia adalah Supreme, tapi dia juga mati di tangan Fang Yu. Garis miring terbalik. Petik 2. Garis miring terbalik. Petik 2. Fang Yu, seorang biksu manusia, harus dilenyapkan. Garis miring terbalik. Petik 2. Singa gila yang tertinggi, maksudmu, apakah kamu ingin pergi ke Zenyutai di ibu kota utara? Di sebelahnya, seekor kelabang dengan tubuh lebih dari 100 meter, meringkuk menjadi bola, mengangkat kepalanya yang jelek dan mengeluarkan suara yang sangat keras, ditanyakan. Ini Wanzu Supreme, dari keluarga kelabang kuno. Aku ingin pergi, tapi menurutku, tidak aman untuk pergi sendirian. Raja Singa Gila melirik ke arah Raja Wanzu dan berkata dengan dingin. Memang, selama Fang Yu dipenggal, ras manusia adalah sekelompok semut. Provokasi mereka terhadap ras kuno kita hari ini, setelah Fang Yu disingkirkan, saya akan mengembalikannya ke ras manusia 100 kali. Lainnya arah, dengan sayap di salah satu ujungnya, makhluk yang mirip dengan Jiao, kata Han. Itu adalah Supreme Wing Jiao, dari klan Wing Jiao. Fang Yu harus dilenyapkan, tapi kita menembak begitu awal, bukankah kita memberi kesempatan pada dinasti Shanhai? Makhluk lain yang melayang di udara, tembus pandang, berbicara. Ia berasal dari keluarga jangkrik tersembunyi, jangkrik tertinggi yang tersembunyi. Tenang, garis miring terbalik. Petik 2. Saat ini, kepala besar yang terletak di depan makhluk tertinggi mengeluarkan suara dengan keagungan yang luar biasa. Tubuh 10 makhluk tertinggi terkejut, dan mereka segera berbalik menghadap kepala besar itu dan menundukkan kepala. Dewa kuno, garis miring terbalik. Petik 2. 10 makhluk tertinggi berkata, serempak, aku memerintahkanmu untuk menunggu. Pergi ke ibu kota utara bersama-sama. Kepala besar itu memanggil Dewa kuno, membuat suara yang dalam, perjalanan ini, Fang Yu harus dilenyapkan, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Garis miring terbalik. Petik 2. Nada suaranya Dewa kuno sangat tenang. Namun hal ini mengandung paksaan yang sangat mengerikan. 10 makhluk tertinggi di depannya gelombang www.novelringan.com gelombang bahkan tidak berani berbicara. Kamu tidak perlu mengikuti peraturan apapun, tujuanmu, hanya Fang Yu. Dewa kuno itu menambahkan, mengerti, garis miring terbalik. Petik 2. 10 makhluk tertinggi menjawab serempak, meskipun ada keraguan di hati mereka, tidak ada yang mengatakan apapun. Di hadapan para dewa kuno, mereka hanya bisa menurut. Zenyutai terletak di daerah pegunungan utara Xiaodongshan. Dikelilingi oleh pegunungan, merupakan lokasi platform Zenyu. Ini adalah platform kompetisi besar dengan luas lebih dari 3.000 meter persegi, mirip dengan ukuran persegi berukuran sedang, dengan auditorium di keempat penjuru. Pada saat ini, di atas platform seni bela diri, spanduk seperti pertarungan anjing manusia,
Fang Yu harus menang, dan spanduk, klan kuno semuanya anjing, telah dikibarkan. Namun, penonton di auditorium tidak terlalu banyak. Bagi para alien, sebagian besar manusia masih cukup ketakutan dan tidak berani datang ke lokasi kejadian. Di panggung kompetisi besar, Fang Yu diam-diam berada di tengah, berbaring miring, membalik-balik buku. Dengan kecepatan penyebaran berita di Glimpse, orang-orang zaman dahulu pasti akan menerima berita tersebut. Ini hanya masalah waktu saja. Tidak yakin kapan lawannya akan tiba, Fang Yu membawa beberapa buku kuno untuk mengisi waktu. Suatu hari berlalu, Fang Yu selesai membaca 2 buku, tetapi masih tidak menunggu kedatangan yang tertinggi kuno. Keesokan harinya, Fang Yu datang ke stasiun Zenyu seperti biasa dan terus membalik buku. Pada siang hari, langit terkena sinar matahari. Fang Yu duduk, mengeluarkan ponselnya dan melihatnya sekilas. Saat itu sudah jam 12 siang. Saya sedikit lapar, kembali ke mansion untuk makan dulu, dan kembali lagi sore hari. Fang Yu berkata, dia ingin pergi. Ledakan, tetapi pada saat ini, suara keras terdengar di langit. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Saat ini, awan kabut hitam muncul hampir 100 meter di atas platform Zenyu. Retak, garis miring terbalik petik 2. Di sekitar kabut hitam, kilat menyambar. Beberapa aura yang sangat kuat terpancar darinya. Datang, Fang Yu melihat kabut hitam di atas, matanya basah kuyup. Dan di belakang penonton, Su Changge yang semula tertidur di tangga. Itu juga merupakan semangat yang mengasyikkan, dan segera duduk. Dia juga mengangkat kepalanya, melihat kabut hitam di atas, merasakan tekanan mengerikan dari langit, dan jantungnya berdebar-debar. Akhirnya sampai di sini. Su Changge berdiri dan melihat ke belakang Yu Yu di atas platform Zenyu. Kemudian, dia segera mengeluarkan beberapa catatan transmisi suara, siap memberitahu semua orang untuk bersiap. Sesuai perintah Fang Yu, pertarungan ini membutuhkan penonton. Selain itu, perlu menggunakan instrumen pemantauan birobutian untuk menyiarkan langsung. Tirai tipis berukuran besar akan dirilis di berbagai pusat kota di berbagai daerah. Bayangkan proses pertempuran ini. Ini adalah perubahan strategi. Setelah menentukan bahwa ras alien tidak cukup untuk ditakuti, Fang Yu memutuskan untuk mengambil inisiatif dengan cara yang paling arogan. Dan pertarungan ring ini adalah permulaan. Bunuh yang tertinggi kuno, dan setrum ras asing di dunia. Selanjutnya siapa yang tidak puas, siapa yang tampil gelisah duluan, maka hancurkan siapa yang duluan. Cepat, datanglah ke stasiun Zenyu. Orang-orang zaman dahulu benar-benar mendapatkan semangat di sana, dan bosnya akan segera bergerak. Su Changge terus memberitahu semua orang melalui transmisi suara. Di panggung Zenyu, penonton lain tidak perlu datang, tetapi anggota Liga Tiandao harus datang. Ini adalah masalah momentum, tetapi juga untuk mengekspresikan sikap Liga Dao Surgawi yang tak kenal takut terhadap ras asing. Boom, garis miring terbalik petik 2. Saat Su Changge segera memberitahu orang lain, suara teredam kembali terdengar di langit. Seekor naga bersayap terbang keluar dari kabut hitam. Bentuknya sangat besar, panjangnya lebih dari 50 meter, dengan sisik kecil tumbuh di kulitnya, berwarna hitam dan merah. Di ketinggian, ia menundukkan kepalanya dan melihat apa yang disebut posisi Fang Yu. Cahaya berdarah muncul di pupil. Nafas dingin menyelimuti seluruh teras Zenyu. Sekalipun matahari bersinar saat ini, ia tidak dapat menghentikan udara suram ini. Su Changge di antara penonton bergidik tanpa sadar. Fang Yu meletakkan tangannya di dada, diam-diam memandangi kabut hitam di atas, tidak bergerak atau berbicara. Dia tahu bahwa naga bersayap ini bukanlah satu-satunya yang datang. Desir, garis miring terbalik petik 2. Sayap tertinggi Jiao melayang di udara dengan sebuah pukulan dan perlahan mendarat. Boom, pada saat ini, dalam kabut hitam di atas kepalanya, sesosok tubuh terbang lagi. Ini adalah makhluk yang sangat kokoh, kulit tengkoraknya seperti harimau dan macan tutul, dan wajahnya sangat garang. Tingginya lebih dari 2 meter, ditutupi rambut merah keemasan, dan matanya tidak besar, tetapi bersinar terang. Singa gila tertinggi. Selanjutnya, di dalam kabut hitam, makhluk asing terus bermunculan. Dan setiap kali muncul, paksaan di sekitarnya akan semakin kuat. Niat membunuh mengerikan yang mereka keluarkan sudah dingin. Menyelimuti seluruh platform Zenyu. Meski saat itu tengah hari, suhu sudah turun hingga titik beku. Saat ini, hanya Su Changge yang menjadi penonton,
dan Fang Yu berdiri di tengah stasiun Zhenyu. Makhluk asing di langit, tapi 8 datang. Masing-masing sangat kuat dan menakjubkan. Tua, bos, ini tidak semuanya makhluk tingkat tertinggi. Su Changge di antara penonton menjilat bibirnya, merasa merinding di hatinya, dan bertanya pada Fang Yu. Nafas yang dikeluarkan makhluk ini terlalu kuat. Ya, 8 makhluk tertinggi. Fang Yu menjawab dengan ringan. Sungguh 8 makhluk tertinggi. Wajah Su Changge langsung tidak berdarah, kakinya lembut dan gemetar. Bahkan jika dia percaya pada Fang Yu, dia tidak dapat menandingi respons stres fisik dan mental. Ini adalah 8 makhluk tertinggi. Bisa dikatakan dengan pasti, ini jelas merupakan kekuatan tempur tertinggi dari ras alien. Anda tahu, sebelum kembalinya Fang Yu, seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara dikalahkan oleh makhluk terhormat dari klan Falcon Surgawi ini. Kemudian, makhluk tingkat raja sudah tak terkalahkan di dunia seni bela diri ibu kota utara. Adapun makhluk tertinggi, mereka tidak berani membayangkannya. Tapi kali ini, 8 makhluk tertinggi datang sekaligus. Su Changge tidak tahu apakah Fang Yu mengharapkannya, tapi dia tetap tidak mengharapkannya. Dia awalnya mengira bahwa orang dahulu akan mengirimkan makhluk tertinggi dengan sekelompok makhluk tingkat raja atau bangsawan. Namun tanpa pikir panjang, 8 makhluk tertinggi datang langsung. Relay, saat beritanya dirilis sebelumnya, perlu diperhatikan single one-to-one. Pikir Su Changge. Di panggung Zhenyu, Fang Yu masih menatap 8 makhluk tertinggi di langit, sedikit menyipitkan mata. Menurut spekulasinya, paling banyak ada selusin makhluk tertinggi di klan kuno. 8 dari mereka datang kali ini, setidaknya setengah dari kekuatan tempur mereka dikerahkan. Dari sudut pandang ini, rencananya setengah berhasil. Fang Yu, kamu suka berperang. Melawan nenek moyang kami, jadi, hari ini kami akan memberitahumu bahwa martabat nenek moyang kami tidak dapat mentolerir penginjakan apapun, terutama ras manusiamu yang rendah hati. Garis miring terbalik petik 2. Jauh di langit, singa gila tertinggi menatap Fang Yu, membuat raungan yang dalam. Boom! Disertai dengan tekanan yang luar biasa, kalimat ini langsung meledakkan Fang Yu di panggung Zhenyu. Fang Yu berdiri di tempatnya. Masih tak bergerak, cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Dengan suara teredam, tanah di area Fang Yu runtuh beberapa inci. Tapi wajah Fang Yu tetap tidak berubah, dan tubuhnya masih sekokoh batu. Belum mengumumkan permulaannya, jangan melakukannya terburu-buru. Fang Yu memandang Mad Lion Supreme, tersenyum, setidaknya, kamu harus memperkenalkan dirimu dan beritahu aku tentang kamu. Garis miring terbalik petik 2. Jangan khawatir, sebelum kamu mati, kamu akan tahu gelar kami. Wing Jiao Supreme menyeringai dan menjulurkan lidahnya yang panjang dan berbisa seperti ular kobra. Seru, garis miring terbalik petik 2. Beberapa duri beracun transparan terbang keluar dari lidah beracunnya, dengan sangat cepat. Hampir dalam sekejap, ia menembus tubuh Fang Yu. Papa, garis miring terbalik petik 2. Terdengar suara yang tajam, energi sebenarnya di permukaan tubuh Fang Yu mencegat semua duri beracun ini. Dan hancurkan mereka. Biarkan aku bicara tentang peraturannya dulu, kamu di sini hari ini, entah aku membunuhmu, atau kamu membunuhku. Fang Yu berkata dengan tenang, apakah kamu ingin bertarung di atas roda? Atau kamu bisa pergi bersama? Garis miring terbalik petik 2. Mengapa kami dan makhluk tertinggi mematuhi aturan yang Anda tetapkan, seorang biksu manusia? Raung singa gila tertinggi. Kalau begitu kamu harus melihat kekuatanmu. Apakah itu cukup untuk melanggar aturan yang aku tetapkan? Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Fang Yu. Dikatakan, ... Setelah menerima pemberitahuan Su Changge, Huaixu membawa sekelompok anggota Liga Tiandao, hampir 500 orang, ke stasiun Zhenyu bersama-sama. Dan mengintip ke langit, sesuai dengan instruksi Fang Yu, gambar real-time di panggung Zhenyu ditampilkan di berbagai kota di berbagai wilayah pada musim panas dengan menggunakan instrumen pemantauan gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang tidak peduli apakah ada yang berani menonton, tirai tipisnya adalah di sana. Area Gangnam, di dalam aula asosiasi Budo. Sekelompok makhluk dengan penampilan yang sama seperti manusia, tetapi dengan pupil oranye yang aneh, sedang duduk di lobi. Mereka adalah ras liar yang menempati selatan Sungai Yangtze. Saat ini, di tengah lobi tempat mereka berada, terdapat tirai tipis.
Gambar di tirai tipis adalah situasi di panggung Zenyu. Klan kuno mengirimkan 8 makhluk tertinggi sekaligus. Sepertinya mereka benar-benar kesal, kata klan gila laki-laki yang duduk di sebelah kanan. Fang Yu menembak 2 kali berturut-turut, dan berturut-turut memusnahkan ras Sky Falcon dan ras pemakan sumber. 2 ras besar itu milik ras kuno. Wajar jika mereka duduk diam. Jawab makhluk ras gila lainnya. Bukan itu intinya, jika klan kuno benar-benar kalah di tangan Fang Yu, maka kita mungkin akan menjadi target Fang Yu. Klan gila yang duduk di sebelah kiri berkata dengan nada berat. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang gila yang hadir sedikit berubah, menoleh, dan melihat sosok di kursi tinggi di lobi. Orang gila yang duduk di kursi tinggi adalah laki-laki tampan, terlihat sangat muda. Apakah kamu berpikir bahwa Fang Yu dapat mengalahkan 8 makhluk tertinggi dengan kekuatannya sendiri? Pria itu sedikit mengangkat alis pedangnya dan bertanya. Karena dia berani menjadi sombong, menyebarkan masalah ini sepanjang musim panas, dan menunjukkan adegan pertempuran, dia harus mengandalkannya. Jawab orang gila, ini tidak berarti apa-apa. Setiap orang punya masa arogansi. Pria itu berkata dengan senyum aneh di mulutnya, pokoknya, lihat dulu. Garis miring terbalik petik 2. Di dasar tengah laut, di wilayah utama dinasti Shanghai. Di istana, di loteng mewah, seorang wanita berkerudung sedang bermeditasi di tanah. Pada saat ini, bola air tiba-tiba muncul di hadapannya. Kaisar, apakah Anda tidak tertarik dengan masalah ini? Wanita itu bertanya, nadanya tenang. Tetesan airnya bergetar sedikit, sepertinya mendapat respon. Bagus, saya akan memperhatikannya. Wanita itu berkata lagi. Setelah berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mengusapnya ke depannya. Bola air menyebar, membentuk benda seperti tirai di udara. Kemudian, di dalam tirai air ini, sebuah gambar muncul. Ini adalah gambar real-time di panggung Zenyu. Wajah wanita di balik cadar tidak terlihat jelas. Tapi saat ini, dia jelas sedang menatap pemandangan itu dengan saksama. Sosok yang berdiri di atas tanah yang runtuh. Dongdu, area pusat. Pada saat ini, di depan alun-alun komersial di area tengah, tirai tipis besar muncul. Gambar di tirai tipis. Hal yang sama juga terjadi di panggung Zenyu. Di depan tirai tipis, hanya satu orang yang berdiri. Orang ini tampan, matanya berbinar seperti bintang. Dia duduk tepat di bangku batu di depan alun-alun, memegang permen lollipop yang tidak dia dapatkan dari suatu tempat di tangannya, hanya melihat ke tirai tipis di depan. Kali ini haruskah saya melihat baik-baik level Anda? Pria itu menatap sosok Fang Yu di bingkai depan, sedikit menyipit. Suatu ruang tertentu, sebelum mata air cerah. Wu Chenzi berdiri di belakang biksu itu dan mengikuti biksu itu untuk melihat mata air jernih di depan. Saat ini, kingkuan seperti layar TV besar, menampilkan gambar yang sama di panggung Zenyu. 8 makhluk tertinggi. Mata Wu Chenzi terkejut, dan nadanya terkejut. Orang pertama yang tidak bisa duduk diam adalah klan kuno. Biksu itu berkata sambil tersenyum, tetapi mereka tidak bisa disalahkan. Fang Yu telah menangkap klan kuno untuk dibunuh. Itu benar-benar tak tertahankan. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Biksu, menurut Anda pihak mana yang bisa menang? Wu Chenzi bertanya. Biksu itu menoleh, menatap Wu Chenzi, dan berkata, bagaimana menurutmu? 8 makhluk tertinggi. Menurut akal sehat, Fang Yu tidak bisa menang. Wu Chenzi mengerutkan kening. Melihat sosok di kingkuan, dia berkata, tetapi untuk beberapa alasan, hatiku cenderung pada Fang Yu untuk menang. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Kamu memiliki pendapat yang bagus. Biksu itu mengangguk perlahan dan dikatakan, bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Wu Chenzi bertanya sambil menatap punggung biksu itu. Saya tidak optimis dengan ras kuno, tapi saya optimis dengan ras alien. Biksu itu berkata sambil tersenyum. Mendengar jawaban ini, mata Wu Chenzi sedikit berkedip dan berhenti bicara. Zenyu ada di atas panggung, pembunuh. Penonton belum tiba, tapi pertarungan telah dimulai. Fang Yu, di depan makhluk tertinggi kami, kamu hanyalah debu. Singa gila tertinggi meraung, tubuhnya meledak dengan aura yang kuat, menukik ke bawah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya seperti bola api, membakar amukan api. Seperti meteorit yang akan jatuh ke tanah, momentumnya sangat mengejutkan,
dan sasarannya diarahkan ke Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya, telapak tangannya terangkat, mengincar singa gila yang menukik tertinggi. Tiangnya terbalik, garis miring terbalik petik 2. Bahkan jika singa gila tertinggi akan tiba di depannya, ekspresi Fang Yu tetap tenang. Dia sudah menggunakan mantra sihir, tapi sepertinya dia belum menggunakan apapun. Di depan telapak tangan, tidak ada kekuatan sihir yang terkondensasi. 7 makhluk tertinggi lainnya yang masih di langit menyaksikan pemandangan ini, dan Wanzu tertinggi tertawa tidak menyenangkan. Di sisi lain, Su Changge di antara penonton memiliki telapak tangan berkeringat dan matanya terbuka lebar, menatap situasi di lapangan dengan cermat. Boom, garis miring terbalik petik 2. Sedetik kemudian, singa gila tertinggi, yang menukik ke bawah seperti meteor, menghantam telapak tangan Fang Yu. Pop, garis miring terbalik petik 2. Tidak ada apapun di depan telapak tangan Fang Yu, tetapi cermin tembus pandang tiba-tiba muncul. Permukaan cermin dihancurkan oleh singa gila tertinggi dalam sekejap. Hahaha, garis miring terbalik petik 2. Singa gila tertinggi itu tertawa, tapi tiba-tiba berubah menjadi geraman yang menyakitkan. Sebab, di dalam cermin yang pecah, kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Rebound pada tubuhnya, puff, garis miring terbalik petik 2. Dengan suara keras, serangan dari singa gila tertinggi langsung dipatahkan, dan tubuh besar dan kuat itu sekuat baja, dan jatuh lebih dari 100 meter jauhnya. Fang Yu menarik tangannya, melirik kakinya. Dampak dari Mad Lion Supreme cukup menakutkan, namun dia bahkan tidak merasakan sedikit pun kekuatan. Bukti terbaik bahwa tanah tidak terus runtuh. Karena teknik magis yang dia gunakan telah sepenuhnya memantulkan dampak ini ke tubuh singa gila tertinggi. Kekuatan dua kutub, ini adalah teknik yang sangat misterius. Bagian terpenting dari seni sihir pemadam Yuan Shi adalah kekuatan dari dua ekstrim. Dan serangan Fang Yu barusan merupakan peningkatan yang menggabungkan kekuatan ruang. Inilah inspirasi yang didapatnya saat bertarung dengan utusan ilahi sayap 10 di wilayah barat. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat 7 makhluk tertinggi lainnya di langit. Mereka berkata, jangan lakukan itu, maka aku akan melakukannya. Garis miring terbalik petik 2. Boom, garis miring terbalik petik 2. Sebelum kata-katanya jatuh, Fang Yu menendang kakinya, dan tubuhnya terangkat ke udara seperti roket. Tujuannya adalah ke labang raksasa yang paling dekat dengannya. Wanzu tertinggi. Fang Yu mengangkat tangan kanannya sambil bergegas menuju Wanzu tertinggi, dan memanggil pedang Dao Surgawi. Wow, garis miring terbalik petik 2. Hampir dalam sekejap, Fang Yu mendatangi Wanzu Supreme. Mendesis. Kepala Wanzu Supreme terangkat, membuka mulutnya lebar-lebar, dia menembakkan racun hitam pekat ke Fang Yu. Seru, garis miring terbalik petik 2. Sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, dan kilatannya menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di belakang kepala Wanzu Supreme, mengangkat pedang Dao Surgawi, dan memotongnya. Cahaya pedang berkedip, dan energi pedang pecah. Pedang Fang Yu secepat bayangan. Ketika dia mengambil pedang dan pergi, tubuh Wanzu Supreme yang sangat panjang, baru saja mulai patah. Retak, 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 garis miring terbalik petik 2. Di tubuh Wanzu Supreme, casing yang bersinar dengan cahaya logam langsung terpotong. Tubuhnya yang sangat panjang juga telah dipotong menjadi lebih dari selusin bagian. Proses ini sangat cepat, mendesis. Wanzu Zizun mengeluarkan suara yang keras dan melengking, dan puluhan mayat berserakan di udara. Fang Yu berbalik dan bergegas ke target berikutnya. Saat ini, 6 makhluk tertinggi yang tersisa telah pulih. Mereka tidak melupakan instruksi para dewa kuno. Dengan segala cara, Fang Yu harus dibunuh, tidak ada kecelakaan. Fang Yu, waktu kematian telah tiba, kata Wing Jiao Supreme Han. Dengan kata lain, cahaya terang tiba-tiba muncul di dadanya. Bas, garis miring terbalik petik 2. Saat ini, permukaan tubuhnya mulai berubah. Kakak, garis miring terbalik petik 2. Lapisan baju besi perak yang bersinar dengan perak tumbuh dari permukaan tubuhnya. Fang Yu memicingkan mata ke arah Wing Jiao Supreme. Zizizi, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, suara yang sangat halus terdengar di telinganya. Mata Fang Yu sedikit dingin. Segera menoleh dan memotong dengan pedang menghadap ke belakang. Seru, garis miring terbalik petik 2. Namun, pedang ini terpotong kosong. Zizizi, garis miring terbalik petik 2. Suara itu masih ada.
Fang Yu berbalik dan melihat garis yang sangat tebal. Paku-paku seperti bor menembus wajahnya. Fang Yu segera mengangkat tangan kirinya dan meninjunya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Ketika paku itu hendak menyentuh wajah Fang Yu, dia dihancurkan oleh sebuah pukulan. Zizizi. Garis miring terbalik petik 2. Suara masih terdengar gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya, mencoba menangkap lokasinya. Namun, saat ini, terjadi ledakan lagi di langit. Ledakan, sinar yang mengandung energi magis destruktif jatuh dari langit dan mengenai Fang Yu. Fang Yu segera mengangkat pedang Dao Surgawi dan memasang perisai. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, energi sihir meledak di atas pancaran sinar, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Fang Yu meremas pedang Dao Surgawi di tangan kanannya, menahan dampak energi sihir ini tanpa mundur selangkah. Seru! Pada saat ini, bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari kondensasi darah mengalir dari punggung Fang Yu. Targetnya diarahkan ke belakang kepala Fang Yu. Fang Yu tidak menoleh ke belakang, dan menjentikkan tangan kirinya ke belakang. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Semburan Zenki menghantam, meledak di atas bilah darah ini. Namun, bilah darah itu meledak di udara, berubah menjadi serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya, langsung menuju ke arah Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening, berbalik, dan meledak lagi. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Serangga-serangga ini telah berhasil dihalau. Matilah aku! Garis miring terbalik petik 2. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, terjadi ledakan lagi di belakang. Singa gila tertinggi, yang baru saja diledakkan, bergegas menuju Fang Yu lagi. Kali ini, auranya semakin kuat, tangan kanannya terkepal seperti palu raksasa, mengeluarkan semburan darah. Ledakan. Kali ini, Fang Yu tidak punya waktu untuk menghindar, punggungnya dipukul dengan pukulan dari singa gila tertinggi, dan terbang lurus ke depan. Perisai yang menahan energi sihir di langit, runtuh pada saat yang bersamaan.